Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini agenda ngobrol dengan Prodi part kedua yang akan membahas sistem terkait tentang sosialisasi ISMA. Nah, pada pagi hari ini telah ada juga Bapak Kaprodi, Bapak Wahyu Santoso yang nanti akan eh, menjelaskan terkait program ISMA itu apa dan bagaimana mekanismenya untuk ikut serta di dalam program tersebut. Kemudian juga nanti kita ada sharing session dari awardee ISMA, yaitu nanti ada Mas Alta Raihan dan juga Mbak Gadis Liberty. Oke, baik. Untuk langsung saja yang pertama yaitu terkait sosialisasi ISMA tentang program ISMA kepada Bapak Wayung Santoso. Kami persilakan. Oke. Oke, sudah nambah ya, teman-teman semua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, teman-teman. Baik yang secara langsung ini lewat Zoom, maupun nanti kita unggah juga ini lewat kanal pengetahuan Eva ya. Biar yang lain juga bisa mengikutinya lewat YouTube. Jadi agenda kali ini memang secara khusus Prodi Sarjana Fakultas Hukum UGM melakukan sosialisasi untuk program ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, yang merupakan salah satu dari kegiatan MPKM. Memang sebenarnya banyak kegiatan MPKM yang saat ini Januari ini ya mulai pembukaan, Januari Februari mulai pembukaan, tapi kemudian memang ini secara khusus untuk ISMA gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang MPKM beberapa sudah apa sudah justru mulai pelaksanaan ya karena pendaftaran sudah sebelumnya, atau kemudian ada yang memang pendaftaran sekarang untuk pelaksanaan di semester ganjil besok ya, kasar besok. Jadi MPKM itu sendiri nanti mungkin kita bisa membuat seri-seri sosialisasi sendiri ya untuk yang kegiatan MPKM lain, termasuk MPKM yang mandiri yang diinisiasi oleh Prodi. Tetapi fokus kali ini kita akan bicarakan mengenai ISMA gitu ya. Oke. Dan ini memang yang kami undang itu mahasiswa aktif yang saat ini mau ke semester 6 dan mau ke semester 8 ya. Jadi ISMA itu sendiri sebenarnya simpelnya beasiswa untuk exchange, mudahnya gitu. Beasiswa untuk exchange di universitas-universitas mitra dari Dikti ya, dari kementerian, yang mana kemudian akan dikasih support oleh LPDP beasiswa tersebut. Terus karena merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka nantinya ketika mahasiswa melakukan exchange tadi, pertukaran mahasiswa gitu ya, program exchange ke luar negeri 1 semester penuh, maka Prodi tetap akan memberikan rekognisi pembelajaran apa yang ditinggalkan gitu ya, gampangnya mahasiswa itu ketika kegiatan ISMA tidak tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah yang tanda kutip semestinya diambil sesuai dengan kurikulum di prodi masing-masing seperti itu gitu ya. Nah, nanti memang kebijakannya teman-teman perlu melihat mengetahui dan membaca gitu ya kebijakan yang ada di terutama kalau kemudian kita ya di Fakultas Hukum kita punya sendiri kebijakan, ada buku panduan MPKM. Tetapi gambaran utamanya itu, nah selama eh, apa 1 semester tersebut mahasiswa memang dia
istilahnya itu ya sama seperti ketika belajar belajar di luar negeri ya. Jadi tidak hanya istilahnya nanti ada fasilitasi untuk belajar sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi masing-masing di sana gitu ya, tempat tujuan. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dalam artian eh, apa tetap nanti perlu berakulturalisasi gitu ya, istilahnya mengenal budaya sana, juga bisa kesempatan untuk misalkan belajar bahasa di sana dan seterusnya seperti itu. Intinya kesempatan yang diberikan luas bahwa selama 1 semester silakan ikut mata kuliah di sana, tapi sama saja mahasiswa yang mendapatkan grant beasiswa ISMA ini berarti punya kesempatan untuk melakukan apa hal-hal yang diperlukan atau yang memang dapat diambil gitu ya untuk memperkaya wawasan. Makanya dari ini kami sudah mengundang ada 2 alumni ISMA yang baru saja pulang dan kemudian yang di tahun yang lalu yang sekarang nanti ada Mas Altof untuk yang baru saja pulang dan ada Mbak Gadis yang sebenarnya Mbak Gadis sudah wisuda ya sudah lulus lalu memang apa uh, dia ikut ISMA juga di tahun yang lalu gitu ya, tahun 2022 ya berarti ya kalau atau 2023 awal ya. Kayaknya 2022 ya. Nah, nanti bisa bisa sharing session ya dengan teman-teman semua. Nah, sedikit apa sedikit melenceng gitu ya dari ISMA. Saya mau memberikan gambaran mengenai MPKM tadi. Intinya sebenarnya MBKM sebagai program Merdeka Belajar di Fakultas Hukum pun itu kita sudah menerapkan hal tersebut dengan termasuk rekognisi hingga 20 SKS ya. Yang penting sesuai dengan apa persyaratan, memenuhi persyaratan sesuai dengan learning agreement kita gitu ya. Terus juga intinya mematuhi semua tata tertib etika, peraturan, prosedur seperti itu. Dalam artian ada 9 program MBKM ya, yang notabene itu sudah umum, maksudnya sudah umum sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa kita. Meskipun memang dari 9 itu yang paling banyak itu 3 ya, 3. Ya, tapi teman-teman pun sebenarnya berkesempatan itu. Nah, MBKM itu ada satu magang dan studi independen bersertifikat, ada magang istilahnya. Terus kemudian ada ISMA ini, ada ISMA yang Indonesian International Student Mobility Award. Jadi teman-teman mendapatkan beasiswa untuk ke luar negeri gitu ya. Ada kemudian PMM. PMM itu gampangannya pertukaran pelajar tapi dalam negeri, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi teman-teman pengen, saya pengen tahu nih, pengen ya gampangannya ya studi sekaligus mengetahui budaya tinggal di daerah lain di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Oh, saya ikut PMM seperti itu. Jadi nanti teman-teman 1 semester mengambil di misalkan di apa di Pontianak gitu ya, Tanjung Pura misalkan, Tanjung Pura. Tapi teman-teman 1 semester bisa berkesempatan untuk mengikuti pendidikan yang 1 semester itu di Tanjung Pura dan sekaligus tinggal di Pontianak. Nah, nanti kita konversikan kepada penyetaraan gitu ya, penyetaraan kepada SKS sesuai dengan kurikulum yang ada di EVAS ini. Nah, itu yang PMM. Terus kemudian ada kampus mengajar. Kampus mengajar juga sedang buka ini. Kampus mengajar nanti pendaftarannya sebenarnya sudah ya. Kalau kampus mengajar sudah sekarang sedang verifikasi. Di semester ini cukup banyak. Total kemarin yang mendaftar MSIB kampus mengajar itu ada 113-an. Semoga nanti teman-teman itu mendapatkan lolos seleksi gitu ya sehingga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, yang itu 4 yang utama. Yang 5 lainnya itu kita memfasilitasi, tetapi memang program ini biasanya program yang bisa tailor made ya, berbasis kepada
keputusan-keputusan atau kemudian memang program yang diusung oleh prodi tersendiri atau kemudian institusi tersendiri. Ada apa penelitian, ada apa bina desa, ada bela negara, ada apa program kemanusiaan, dan ada yang satunya itu kewirausahaan. Tetapi intinya kalau kaitan dengan MPKM silakan teman-teman aktif saja. Ini diperlukan aktivasi dari teman-teman sendiri. Silakan teman-teman aktif untuk memantau di apa di website MBKM ya, di website MBKM. Di sana nanti ada program-program itu. Intinya sebenarnya apa yang saya garis bawah gitu ya. Garis bawahi dari program MPKM itu sama seperti dasar pemikiran Ismail. Intinya sebenarnya teman-teman difasilitasi, termasuk prodi Fakultas Hukum, prodi Sarjana Fakultas Hukum pun sudah mengakomodir hal tersebut. Teman-teman difasilitasi untuk mengambil pembelajaran-pembelajaran di luar kampus, gitu ya. Dan apa pembelajaran di luar kampus itu yang penting untuk mencapai kompetensi ini, kompetensi-kompetensi yang apa istilahnya bisa jadi tidak secara langsung linear dengan hukum gitu ya, pembelajaran hukum, tetapi sebenarnya secara kompetensi apa uh, multilateralnya atau kemudian interdisiplinnya gitu, multidisiplinnya, kompetensi tersebut sebenarnya akan sangat mendukung bagaimana kemudian teman-teman bisa mengoptimalkan pembelajaran hukum itu sendiri. Gampangannya, teman-teman ketika misalkan tadi ya, magang gitu ya, Pak saya magang di Gojek misalkan gitu, magang di kantor pusat Gojek. Di sana memang saya dimasukkan di bagian katakanlah bukan legal gitu, tapi kemudian di bagian lain gitu ya. Tetapi memang kami juga belajar mengenai kontrak seperti itu. Karena ada kontrak tertentu yang di handle oleh bagian tersebut. Nah pada dari situ kemudian kita sebenarnya membicarakan bahwa ketika Anda dikasih tugas untuk mengampu kontrak tersebut, sebenarnya Anda juga membicarakan salah satu materi pembelajaran hukum gitu ya, dari sudut pandang mungkin dari sudut praktikal gitu ya. Tapi kemudian Anda diminta untuk mendesain, oh berarti ada mindset untuk desain, terus kemudian ada rapat-rapat secara virtual, terus kemudian koordinasi lebih lah, virtual collaboration seperti itu. Terus kemudian justru Anda diminta untuk handle tersebut dalam teamwork gitu ya. Nah kemudian ada kompetensi social intelligence kan gitu. Dan kemudian sense making ini 10 kompetensi yang sebenarnya di diarahkan oleh Dikti, oleh kementerian, bahwa mahasiswa itu semestinya juga tidak yang bermodel mahasiswa kupu-kupu kan gitu, kuliah pulang, tetapi yang lainnya nggak dong seperti itu. Nah itu yang jangan sampai kemudian prodi pendidikan tinggi di Indonesia terkungkung hanya bicara tadi kupu-kupu, kuliah pulang, mahasiswa tidak siap ketika nanti terjun ke dunia kerja seperti itu ya. Itu gampang itu. Sehingga yang program-program MBKM tadi sangat banyak. Silakan teman-teman cek sendiri secara mandiri, karena yang jelas ketika membicarakan konteks tersebut, maka prodi sarjana itu sudah melakukan fasilitasi dan akomodasi seperti itu. Jadi gampangannya nggak usah khawatir mengenai Pak, saya mau ngambil seperti ini, apa kira-kira nanti bisa dikonversi nggak seperti itu. Itu banyak pertanyaan. Intinya bisa, sangat bisa, dan sudah kita lakukan, kita sudah berjalan gitu ya. Hanya saja yang penting ikuti panduannya. Ada beberapa hal yang misalkan nanti ketika teman-teman ISMA pun nanti ada learning agreement, ada istilahnya proses verifikasi mengenai prodi tujuan gitu ya, termasuk nanti terakhir itu ada istilahnya setelah datang sebelum konversi itu kita akan adakan semacam short FGD gitu ya, untuk memastikan teman-teman itu juga bisa mengambil refleksi atas pembelajaran tersebut. Jadi ini silakan aktif sendiri untuk melihat tersebut, dan yang penting apa? Yang penting syarat utamanya
teman-teman itu merupakan mahasiswa yang sudah melewati semester 4. Jadi gampangannya jangan berharap karena ini masih ada di secara dikti ya secara nasional, ada beberapa ketentuan umum di beberapa program mahasiswa yang semester 3 itu boleh mendaftar MPK. Kita di UGM rata-rata gitu ya nggak memperbolehkan. Kenapa? Standarnya mahasiswa itu baru setelah semester 4 itu selesai mempelajari materi-materi yang umum, materi-materi dasar di prodi manapun, materi dasar mengenai keilmuan. Jadi harapannya ketika mahasiswa ikut MPKM, entah itu magang, entah itu ISMA, entah itu kampus mengajar, mahasiswa itu sudah paham, sudah selesai tuntas menyelesaikan materi-materi dasar mengenai keilmuan yang dia ambil gitu ya. Gampangannya ketika ada pertanyaan gitu ya dari masyarakat, pertanyaan dari peserta lain gitu ya, atau dari publik lah, atau kemudian juga ketika interaksi kuliah misalnya gitu ya, nggak ngisi-ngisi nih, oh yang masih dari mana tuh dari UGM, oh udah paham seperti itu, oh udah mengetahui seperti itu. Itulah kenapa kemudian kita kebijakannya baru MPKM itu diterapkan untuk yang mahasiswa semester 5 dan semester 7. Maksudnya berarti daftarnya pas semester 4 boleh, semester 6 boleh. Tetapi pelaksanaan itu setelah minimal itu semester 5. Kalau ada yang mendaftar, Pak, saya kemarin daftar ditolak. Anda semester berapa? Semester 3, semester 2. Oh ya, benar wajar seperti itu. Kami tanpa tanpa mempertimbangkan yang lain langsung kita tolak karena syarat dasarnya tidak terpenuhi. Teman-teman harus sudah sudah tuntas dalam pembelajaran dasar tadi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang saya kembali ke ISMA berarti ya. ISMA di sini yang eh, apa? Kita hitungannya eh, belum banyak ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan prodi lain di UGM kita cukup lumayan. Di tahunnya, di periodenya nanti Mbak Gadis ya, itu ada 14. Di periodenya Mas Altof itu ada cuma 5 ya kalau nggak saya. Kalau nggak salah cuma 5 yang dapat beasiswa ISMA. Memang sedikit, tapi juga karena penurunan pada pendaftar. Nah, ini yang kenapa sosialisasi ini menjadi penting karena apa? Kami pengen dari prodi pengen teman-teman yang merasa punya kemampuan memenuhi prasyarat, nanti kita diskusikan di belakang, silakan daftar. Ya, daftarlah apa karena ini momennya lagi poin pendaftaran saat ini hingga tanggal 14 Februari besok masih dibuka pendaftar. Nah, apa ada 3 jalur di sini yang ini menjadi penting ya, penting untuk dipahami. 3 jalur adalah yang pertama memang reguler, pokoknya ikut jalur umum gitu ya, saingannya bareng-bareng seperti itu. Tetapi ada yang menarik ketika teman-teman yang penerima bidik misi, teman-teman yang penerima KIP, atau kemudian di daerah tertinggal, ya, di daerah 3T gitu ya. Misalkan nih, teman-teman kan kita ada nih mahasiswa yang dari ND gitu ya, dari ND merupakan daerah yang terluar, termasuk terluar. Dan Anda merasa saya bisa Pak bahasa Inggris, ya IELTS saya 7 gitu. Wah, menurut saya prodi justru kemudian kenapa enggak Anda mendaftar? Karena kemudian pertama secara bahasa Inggris kemampuan bahasa Inggris Anda itu memenuhi. Terus kemudian yang kedua ada skema ini, skema afirmasi. Itu harus dikejar karena memang ini masih sedikit sekali. Padahal presentasenya atau kuotanya lumayan, tetapi minim sekali mahasiswa penerima bidik misi gitu ya. Ya entah macam-macam, entah tidak tahu infonya, entah merasa minder dan seterusnya gitu ya. Atau merasa bahwa kayaknya kok apa saya kok dapat teman nanti saingannya terlalu luas gitu ya. Justru teman-teman di sini punya punya apa punya porsi tersendiri gitu ya, karena ada jalur seleksi afirmasi. Jadi ini yang kenapa salah satu tujuan utama sosialisasi ini. Nah, nanti juga ada co-funding. Nah, co-funding ini memang nanti bisa milih ketika pendaftaran. Gampangnya misalkan ini ya, ini teman-teman ini kenapa sebelumnya ISMA itu terbuka untuk semua. Maksudnya
pernah ada mahasiswa tanya, Pak Isma itu hanya untuk IUP, teman-teman IUP? Enggak. Mas Alpaf memang IUP, tetapi Mbak Gadis nanti yang sharing session, Mbak Gadis itu mahasiswa reguler, program reguler biasa. Jadi gambarannya tidak ada, tidak, dan di kita pun di prodi sarjana kan tidak ada istilahnya pembedaan NIU, NIM dan seterusnya untuk IUP. Sehingga sebenarnya memang masuk, semua masuk. Yang penting memenuhi persyaratan itu saja. Nah ini gambarannya, misalkan ada teman-teman IUP ini, teman-teman IUP yang apa, eh, apa ISMA juga menjadi salah satu bagian dari internal exposure yang kita perbolehkan. Jadi gampangnya teman-teman, udah saya belum internal exposure, saya mau daftar ISMA juga, terus saya siap nanti katakanlah dapat beasiswanya parsial saja nggak ada masalah gitu ya. Dapat beasiswanya separuh gitu ya. Nah, misalkan teman-teman cukup membayar biaya hidup, tuition fee nanti dihandle sama kementerian. Justru ketika ada seperti itu teman-teman silahkan daftar gitu. Maksudnya ada skema ini juga gitu ya. Skema ini yang notabene ada porsi tersendiri. Peluang untuk apa diterimanya itu cukup besar juga. Jadi ini tiga jalur seleksi ini yang perlu dipahami, terutama ini yang masih jarang yang tahu seperti ini, seolah-olah tahunya bahwa pokoknya ISMA itu boleh bareng-bareng saat Indonesia, nanti kami saingan Pak, seperti itulah. Ini yang apa, sebenarnya ada tiga skema ini dan masing-masing skema itu punya punya apa istilahnya kesempatan-kesempatan tersendiri. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang teman-teman merasa saya siap Pak, saya merasa punya kemampuan untuk itu. Oke, nanti kita lihat syaratnya gitu. Nah, dan apa yang tahun kemarin itu cukup banyak. Ya nanti biar biar sharing session saja ya. Altaf itu di Western Australia, terus kalau gadis itu di Sapienza ya, kok saya lupa. Nanti nanti Di, gimana, Dis? di Waterloo, Kanada, Pak Yuyun. Oh, malah di Kanada, Waterloo, keren banget tuh. Apa salah satu universitas yang apa sangat prestisius gitu ya. Jadi kesempatan itu bisa sangat terbuka. Dan mitra luar negeri ISMA yang apa dibuka itu sangat banyak. Nah, sangat banyak ini ya, apa yang menjadi penting adalah karena ini kita kaitannya dengan masalah kesempatan ya. Salah satu tips yang kemudian perlu teman-teman garis bawahi adalah eh, pilihlah pilihlah tujuan yang memang Anda yakin bahwa saya secara kapasitas, secara apa persyaratan saya mampu untuk sana. Gampangnya misalkan gini, teman-teman merasa bahasa Inggrisnya kemampuan IELTS saya ya 6,5 Pak. Seperti itu ya. Gitu. Lalu kemudian ada yang 8, gitu. 8 atau bahkan 8,5 atau 9. Gitu. Ketika Anda yang 6,5 maka akan lebih reliable dan rasional. Teman-teman milihnya misalkan gitu ya di apa misalkan di Universitas Malaya, di di Italia, di Spanyol gitu ya. Itu akan kesempatannya akan lebih terbuka. Ya, atau kemudian yang di Asia gitu akan lebih terbuka daripada kemudian misalkan tadi 6,5 teman-teman mendaftar di Amerika, di Kanada, karena mereka pasti akan mensyaratkan nilai nilai IELTS, nilai IBT, TOEFL ya itu akan tinggi gitu, lebih tinggi dibandingkan yang tadi di Asia, karena dan nanti kan saingannya kan banyak. Nah ini pentingnya melihat, karena ternyata ini kalau dari data dikti kemarin, dari Kemdikbud ya, ada juga mahasiswa yang apa tuh pokoknya lah tren mana gitu. Jadi misalkan ternyata eh, mahasiswa yang nyari Korea itu banyak banget karena pengen tahu Pak, saya pada seneng drakor misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya ada di Taiwan, ada di apa di Chulalongkorn ada juga gitu ya, di Asia gitu, level Asia, di Jepang juga ada. Ternyata
fokus yang di Asia itu lebih banyak ke Korea karena tadi lebih kepada latih. Padahal kesempatannya ketika seperti itu kan menjadi lebih sedikit karena saingannya begitu banyak. Yang Cula itu di Bangkok di Thailand gitu ya, itu lebih lebih terbuka seperti. Nah, kenapa enggak? Kan ini menjadi penting bahwa manfaatkan bahwa kesempatan ISMA itu sebagai kesempatan yang teman-teman selain belajar, tapi teman-teman mendapatkan membuka wawasan teman-teman tentang apa international exposure. Dan menariknya adalah dengan ISMA, teman-teman yang reguler pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk international exposure, tidak hanya teman-teman yang di IUP seperti itu begitu ya. Oke, saya akan lanjut saja. Jadi mitra sekarang itu tahun terakhir 75. Tahun ini ada tambah sekitar, kalau tidak salah itu yang tidak salah ada tambahan sekitar 8. 8 itu termasuk 2 Jepang, terus Amerika ada berapa? Amerika akan ada tambahan satu-satu seperti itu. Dan tahun depan akan ada tambahan lagi. Tapi intinya untuk 2024 itu lebih terbuka lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Nah, lebih banyak lagi jumlah pendaftarannya itu memang semakin banyak. Nah, ini yang penting gitu ya. Memang seleksinya itu sekarang lebih jelas sangat kompetitif sekali, bersaing. Tetapi kesempatannya itu juga ditingkatkan oleh oleh Mendikbud ya. Jadi penerimanya itu selalu meningkat karena anggarannya itu selalu dinaikkan, termasuk ada beberapa yang tadi ternyata ada beberapa universitas yang mereka membebaskan tuition fee. Nah, oleh Kemdikbud malah itu dijadikan sebagai prioritas. Misalkan apa? Sapienza. Setahu saya Sapienza itu mereka tidak pakai tuition fee. Jadi malah kan Kemdikbud kemudian mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk Sapienza seperti itu. Jadi awardnya tetap naik semakin tahun semakin ditambah gitu ya. Meskipun tingkat saingannya juga semakin banyak. Nah, nanti apa yang didapat oleh teman-teman itu banyak, maksudnya full cost ya, semuanya itu di cover, mulai dari pendaftaran pendidikan, terus kemudian ada asuransi, terus nanti ada tunjangan hidup, biaya kedatangan juga ada, pokoknya daily allowance termasuk untuk ngekos segala macam itu biasanya sudah di arrange lebih. ISMA karena antar university to university ya, termasuk government to government, sehingga gampangnya sama seperti beasiswa yang di handle langsung oleh kedutaan besar. Misalkan kalau Belanda kayak saya itu student gitu ya, jadi namanya di cover, tidak perlu khawatir, termasuk untuk pencarian asrama dan seterusnya itu akan lebih mudah. Kalau kemudian teman-teman IUB jelas ketika dapat ISMA itu jauh lebih menyenangkan daripada kemudian mencari tahu international exposure sendiri kan seperti itu, karena itu ya, akan lebih berbeda. Biaya penerbangan terus kemudian ada istilahnya dana tambahan. Jadi intinya ketika teman-teman mendapatkan ISMA, insya Allah itu sudah sangat sangat memenuhi gitu ya untuk bisa study and having fun seperti itu. Nanti biar Mas Altof dan Mbak Gadis cerita ya. Nah, ini yang penting ini. Ini masa tadi yang saya katakan, sekarang itu lagi masa registrasi. Lagi masa registrasi sampai 14 Februari 2024 ya. Sampai 14 Februari 2024 memang ada nanti hal-hal yang penting yang perlu dipersiapkan, terutama ketika registrasi dan memenuhi registrasi ini ya, memenuhi kelengkapan registrasi ini, yaitu apa? Yaitu mengenai apa? Eh, apa? Eh, English Proficiency Test. Nah, ini yang memang perlu dipersiapkan. Ada 3 jalur di dalam ISMA, pakai TOEFL IBT, pakai IELTS, atau kemudian pakai Duolingo. Hanya saja memang Duolingo itu harus dilihat nanti, Duolingo itu hanya diterima di kalau nggak salah beberapa di Eropa dan Amerika. Jadi tes lewat Duolingo. Kalau Duolingo itu murah, memang paling murah. Yang IELTS yang lebih mahal atau malah IELTS lebih murah daripada IBT ya, tapi rada imbang. Nah, itu sama kemudian paspor. Paspor kan pembikinan paspor itu sekitar 300
60.000 ya seperti itu. Tapi intinya ada dua isu itu yang memang perlu dipersiapkan teman-teman ketika memang pengen mendaftar ISMA. Nah, apa kemarin sih kalau kalau dari kami gitu ya prodi gitu ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan dekanat gitu ya mengenai apa kira-kira bisa berpeluang enggak. Tapi itu belum ada putusan, tapi berpeluang enggak ada kira-kira katakanlah ada bantuan untuk entah itu insentif ya atau kemudian ada apa waiver untuk misalkan tak pengurusan paspor atau kemudian tes English proficiency tadi gitu ya. Tapi yang jelas memang itu nanti kalaupun ada nanti akan kami skemakan untuk yang model istilahnya seleksi internal gitu ya. Ada seleksi internal dulu. Jadi lebih gampangnya lebih terarah terus mahasiswa yang mau daftar ISMA sudah kita persiapkan dulu prodi. Nah, prodi Fakultas Hukum memang baru saja kita belum sampai ke sana belum. Tapi apa kaitannya dengan pendaftaran tadi yang dibuka sampai 14 Februari itu, yang utama yang paling krusial itu adalah mengenai kemampuan bahasa Inggris, hasil kemampuan bahasa Inggris dan kalau kalau paspor sih nanti gitu. Nah, paspor nanti tapi kayaknya memang saya nanti biar biar Mas Altok sama Mbak Gadis bisa cerita ya masalah tersebut. Teknis realnya ya biar biar lebih 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 apa, paham langsung dari pelakunya seperti itu. Nah, intinya yang umum ini teman-teman kalau mau mendaftar tadi kalau yang apa secara semester adalah semester 4 dan semester kemarin dari semester 4 dan kemarin yang semester 7 semester 6 ya maaf semester 7 semester 7 ya jadi yang intinya mulai pendaftaran diperbolehkan itu teman-teman yang akan atau masih tetap aktif pada pelaksanaan itu untuk semester 5 gitu. Dan secara umur itu maksimal 24 tahun ya per 1 Juli 2024. Terus IPK 3 ini kan nggak ada masalah gitu ya. Terus nanti masalah nominasi dan seterusnya itu nanti ada form nanti apa Prodi selama ini sudah memfasilitasi nggak ada masalah tapi formnya itu nanti dari Dikti ya teman-teman akan mendapatkan ketika mendaftar itu. Terus apa warga WNI jadi nggak boleh ada warga ganda sama kemudian tidak pernah cuti semester. Nah ini yang penting di garis bawah tidak pernah cuti semester selama kuliah. Nah kalau tambahan lain dari prodi nanti adalah teman-teman learning agreement itu dilakukan dalam artian prodi nanti akan memberikan rekomendasi mengenai tujuan. Biasanya tujuan itu kita pertimbangkan juga sesuai dengan apa keragaman. Jadi jangan sampai masuk terlalu banyak mendaftar di satu tempat gitu ya, karena berarti peluang diterimanya menjadi kecil atau kemudian justru juga tadi mahasiswa mendaftar sesuai dengan kompetensi yang apa atau apa kesiapan yang sudah saya miliki seperti itu sehingga peluang untuk diterimanya jauh lebih besar juga seperti itu. Oke. Terus apa yang paling mendasar juga apa karena ISMA itu juga menjadi duta dari Indonesia gitu ya. Tidak boleh kemudian apa istilahnya melanggar aturan baik yang di luar maupun yang di Indonesia sebaik itu. Misalkan gampangnya apa Pak kalau di luar negeri itu kan bebas beli alkohol misalnya gitu ya. Itu bebas beli ganja misalnya gitu ya. Ya tetap itu kan aturan kita nggak boleh juga. Anda ngikuti apa nerima biasa sini kan. Jangan kemudian karena di luar itu bebas Pak kemudian saya boleh seperti itu ya juga tidak. Jadi intinya tetap tetap hal tersebut menjadi suatu apa norma dan etika umum yang teman-teman harus pahami gitu ya. Harus dipahami ketika Anda menjadi penerima atau mengikuti program yang secara resmi dilakukan oleh diadakan oleh pemerintah. Nah, ini secara khusus ini nanti teman-teman bisa perhatikan
Jadi terutama untuk IBD nanti skor minimal 78, IELTS itu 6. Kalau Duolingo tadi hanya beberapa negara gitu ya, 100. Teman-teman cek saja. Nanti ketika tertarik mendaftar ISMA, teman-teman ngecek yang di MBKM sekaligus mengecek di website universitas tujuan. Ya. Dan ingat tadi, ini berpengaruh. Masalah apa skor minimal TOEFL yang Anda dapatkan, yang Anda miliki gitu ya, terus masuk kemudian perlu persyaratan yang dimintakan oleh universitas tujuan gitu, itu akan berpengaruh kepada kesempatan yang ada. Sehingga pintar-pintar saja untuk memperhatikan. Dan nanti kalau internal juga Prodi meminta teman-teman ketika mendaftar ISMA atau ya MPKM secara keseluruhan juga gitu. Teman-teman juga mengisi Google Form, nanti ada di website kita. Nah, itu fungsinya untuk cross checking dari kita termasuk pemantauan. Termasuk teman-teman silakan dituliskan di sana secara lengkap kalau pengen tujuan di mana gitu ya, termasuk kemudian mata kuliah yang mau diambil seperti apa, terus mata kuliah yang ingin dikonversikan seperti apa. Nah, konversi untuk di prodi kita memang masih kita batasi di luar mata kuliah yang sifatnya wajib umum keilmuan. Jadi gampangannya, misalkan, Pak saya kan ngambil di sana ada competition misalnya, competition WTO misalnya gitu. Saya pengen itu dijadikan rekognisi hukum bisnis, misalnya gitu, nggak boleh, karena itu mata kuliah wajib. Tetapi ada 3 mata kuliah yang per semester kemarin dari atas kebijakan Prodi dan juga dekanat gitu ya. Ada 3 mata kuliah yang sebenarnya diperbolehkan. Jadi misalkan hukum dan masyarakat, hukum dan HAM, dan hukum dan teknologi. 3 mata kuliah tadi yang dimungkinkan kalau misalkan teman-teman mengambil mata kuliah di tempat tujuan, karena biasanya ISMA itu malah teman-teman itu akan dihadapkan pada pilihan yang tidak linear dengan keilmuan hukum. Ada yang linear, ada yang tidak, tapi lebih banyak biasanya tidak. Dan teman-teman punya hak untuk mengambil yang tidak. Tetapi memang harus ingat, kalau mengambil yang tidak, nanti kan kami akan cross-check di akhir ya, rekognisinya gampangannya. Teman-teman yang mengambil yang linear atau menyerempet atau yang setidaknya masih justifiable itu ya, justified untuk disetarakan atau dikatakan bahwa oh itu ada keterkaitan dengan pembelajaran hukum, capaian pembelajaran hukum gitu ya. Itu maka memang kami akan berikan hak penyetaraan itu hingga maksimal 20. Tapi kalau tidak, ya kami akan pertimbangkan lagi gitu. Misalkan gampangannya ada yang pernah ngambil gitu ya di London gitu ya, karena memang pengen ke London, oke nggak ada masalah, silakan bersaing. Tapi memang di London itu yang ada mata kuliahnya itu mata kuliah yang ditawarkan itu hanya betul-betul mengenai art gitu, mengenai seni gitu ya. Oke, berarti silakan nggak masalah seni, tetapi Anda juga harus persiapkan nanti ketika pulang capaian pembelajarannya apa toh, kan gitu. Nah, maka kemudian tapi ketika kemudian itu full seni gitu ya, oh, saya tahu ini Pak, tapi memang kalau terkait dengan hukum juga nggak ada, maka kita akan rekognisi tetap, tetapi tidak misalkan tidak bisa menggunakan rekognisi tadi hukum dan HAM, ya, hukum dan masyarakat juga nggak bisa. Apa atau kemudian yang kami minta 20 ya, itu kami akan pertimbangkan nanti sesuai dengan bagaimana refleksi yang teman-teman lakukan seperti itu. Tapi intinya kita akan rekognisi hingga 20 SKS tadi. Mata kuliahnya mata kuliah yang sifatnya pilihan dan konsentrasi. Jadi teman-teman bisa menyicil untuk mengambil mata kuliah konsentrasi dengan mengikuti ISMA seperti itu. Jadi kampanye nanti dipersamakan dengan mata kuliah konsentrasi, terutama yang konsentrasi pilihan. Nanti tetap ketika mengambil penyelesaian hukum, mata konsentrasi wajib juga harus Anda ambil ya, karena itu diperlukan untuk sebagai dasar penulisan hukum sendiri. Nah, itu kira-kira secara umum ya, yang intinya nanti teman-teman mengambil 3 sampai mata kuliah di luar di tempat tujuan, terus kemudian 3 sampai 4 dari 20 mata kuliah ya opsinya, yang kemudian nanti kita rekognisi hingga 20 SKS di semester yang berjalan.
Ini teman-teman ketika, Pak, saya kalau ini pertanyaan yang sering muncul, Pak, kalau saya daftar ISMA nanti kalau berangkat itu saya masih perlu bayar tuition fee nggak? Perlu, tapi hanya sekedar untuk syarat aktivasi. Jadi gampangnya nanti kalau teman-teman reguler itu kayaknya ada syarat khusus waiver ya, pengurangan kalau yang untuk teman-teman IUP cukup membayar 2,5 juta. Jadi tanggal 2,5 juta tidak perlu membayar penuh, tapi kemudian yang penting teman-teman membayar itu untuk tetap terregister sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan ketika teman-teman mau mendapatkan atau melaksanakan ISMA itu sendiri. Oke, berarti itu teman-teman sebagai pengantar nanti apa, kita lanjutkan lagi diskusi ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Iko untuk bisa sharing session dengan dua alumni ISMA yang sudah kita undang. Terima kasih, saya akhiri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Im yang sudah menjelaskan terkait program ISMA, bagaimana mekanismenya. Nanti apabila ada pertanyaan nanti dikira saja setelah sharing session. Kemudian yang berikutnya adalah sharing session. Mungkin yang pertama dari Mbak Gadis Liberty dulu ya. Kepada Mbak Gadis Liberty, kami silakan Mbak untuk share session. Baik, Mbak, permisi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kok. Oke, Jelas. terima kasih. Mungkin sebelumnya selamat pagi untuk Pak Yun dan Mbak Ike. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, mungkin saya izin share screen ya, Mbak. Ya, boleh. Oke. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak? Oke. Baik, mungkin sebelumnya pada kesempatan kali ini mungkin saya mau sharing beberapa highlight perjalanan ISMA saya mulai dari pendaftaran hingga pengalaman saya di host university saya. Nah, seperti yang dapat dilihat, host university saya yaitu University of Waterloo di Waterloo, Kanada. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gadis Liberty Namira, dan saya mahasiswi angkatan 2019. Dan kemarin seperti yang saya bilang, saya host university saya dia di Waterloo, Kanada. Dan oke, oh share screen-nya belum kelihatan ya? Oke, coba saya stop dulu, terus share kembali. Oke, apakah terlihat? Ya, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, mungkin saya ulangi lagi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sebagai alumni ISMA Awardee di tahun 2022 kemarin, yaitu tahun kedua dari ISMA kemarin. Nah, jadi di sini host university saya ada University of Waterloo di Waterloo, Kanada. Nah, mungkin sedikit perkenalan, nama saya Gadis Liberty Namira dan saya mahasiswi angkatan 2019 yang baru menyelesaikan studi saya di semester kemarin. Nah, di sini saya mencantumkan area of interest saya yaitu environmental law yang juga konsentrasi saya di Fakultas Hukum karena hal itu yang penting menurut saya adalah pertimbangan yang penting untuk menentukan universitas tujuan kita nanti di IISMA ini. Nah, mungkin langsung saja. Nah, apa saja hal-hal yang penting untuk dikonsider untuk memilih host university itu adalah beberapa hal berikut. Nah, kalau dari saya pribadi, yang saya prioritaskan adalah courses offered atau mata kuliah yang ditawarkan oleh host university tersebut. Nah, jadi itu pertimbangan awal saya karena saya juga harus menyesuaikan dengan ketentuan prodi saya sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Yun tadi. Nah, itu pertimbangan utamanya. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf Mbak, untuk waktu sharing session saya, alokasi waktunya berapa lama ya Mbak? 15 cukup ya?
Iya, Ah, mohon maaf, Mbak, 15 menit 15 ya? menit Oke, ya. cukup, Mbak. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, pas jam 11 berarti nanti sampai 11.15 ya, Mbak. Oke, nah lalu ini ada pertimbangan lainnya yaitu university recognition atau rankingnya. Nah, karena seperti yang dilihat mungkin dari bukletnya, seingat saya waktu itu ada buklet FH yang saya terima. Nah, itu dianjurkan untuk memilih host university dengan university ranking yang lebih tinggi begitu karena pastinya dengan jaminan exposure academic and non exposure yang lebih luas seperti itu. Nah, selain itu juga English proficiency test itu jadi pertimbangan juga, mungkin belum saya cantumkan di sini karena kita harus menentukan host university itu menerima English proficiency test apa karena ada yang hanya menerima IELTS, TOEFL IBT dan Duolingo begitu. Nah, pertimbangan saya karena waktu itu keputusan saya cukup mendadak untuk coba apply di ISMA ini, jadi saya memilih setelah mempertimbangkan, saya memilih untuk mengambil Duolingo test yang kebetulan University of Waterloo itu menerima nilai Duolingo dengan uh, minimal 130 waktu itu. Nah, ini juga misalnya pertimbangan-pertimbangan saya secara singkatnya, mungkin langsung lanjut saja. Setelah menentukan host university, salah satu hal menurut saya yang juga bagian dari proses seleksi penting dari ISMA itu adalah kemampuan kita untuk melengkapi segala document preparation. Karena nanti sepanjang proses seleksi ISMA ini kita akan siap-siap nih dibuat sepaneng dengan ketentuan-ketentuan dokumen yang diminta. Misalnya waktu itu kalau lolos tahap pertama kita harus mengisi CV yang diberikan hanya dalam waktu 24 jam seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin nanti di tahunnya Altov, apakah juga banyak ketentuan-ketentuan mendadak yang harus segera dipenuhi. Nah, jadi pastinya dari awal kalau kalian sudah tahu dokumen apa yang diperlukan, segera disiapkan karena tidak memungkiri nanti di tengah jalan akan dibutuhkan dokumen tambahan dari ISMA itu. So, pentingnya juga sebagai applicant untuk ISMA adalah to stay updated terhadap informasi-informasi yang diperlukan oleh ISMA, yaitu baik melalui Instagram ISMA, website ISMA, ataupun sharing informasi sama teman-teman sesama applicant ISMA seperti itu. Nah, English Proficiency Test. Nah, jadi setahu saya ISMA tahun ini kan akan dibuka di tanggal 20-an nanti ya untuk ISMA 2024 nih. Nah, pentingnya untuk sekarang itu mempersiapkan English Proficiency Test yang kalian pilih. Nah, misalnya kalian sudah menentukan host university dan kalian bisa sesuaikan English Proficiency Test apa yang mau kalian ambil. Nah, setiap proficiency test itu ada pertimbangan, ada perks, ada keuntungannya masing-masing. Nah, misalnya kalau Duolingo tadi seperti yang di mention oleh Pak Yuyun itu dia yang paling affordable. Nah, misalnya kalian baru ingin mengambil tes, nah itu disarankan Duolingo dan juga persiapannya pun tidak banyak karena dia cenderung lebih sederhana, lebih simpel dibandingkan dengan IELTS dan TOEFL IBT. Nah, kalau IELTS sendiri itu IELTS dan TOEFL pastinya butuh persiapan ya, karena kan mereka punya model ujian bahasa Inggrisnya masing-masing yang berbeda. Nah, itu perlu persiapan. Nah, bagusnya kalau teman-teman udah punya nilai IELTS atau TOEFL IBT, kalian bisa pilih university yang menyesuaikan begitu. Nah, perks-nya ikut IELTS dan TOEFL IBT itu untuk ini aku belajar dari pengalaman-pengalaman sharing sama teman-teman di 2022 kemarin. University yang hanya menerima IELTS itu otomatis berarti pesaing kalian itu ya sesama pengambil IELTS gitu. Dan yang kalau saya lihat itu waktu kemarin di tahun saya tuh yang menggunakan nilai IELTS itu tidak sebanyak yang menggunakan nilai Duolingo seperti itu. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga dari salah satu strategi kalian gitu. Nah, berikutnya essay. Essay setahu saya dari tahun 2022 dan 2023 kemarin essay questions-nya tetap sama. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai riset-riset tahun lalu essay questions-nya apa dan mulai dicoba dijawab nih di tahun ini. Cuman
ini tidak memastikan kalau di 2024 nanti essay questions-nya bisa berbeda. Karena bobot terpenting di seleksi pertama selain kelengkapan dokumen yaitu isi essay kalian yang akan menentukan untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap interview. Nah, jadi application proses kalau disederhanakan seperti ini. Jadi pertama itu form submission, jadi informasi umum mengenai kita, esai kita, dan juga pilihan universitas kita. Nah, waktu di tahun saya, dan I hope sama juga di tahun 2023, kita diberikan keleluasan untuk memilih 2 host university. Nah, kalau boleh kasih sedikit berbagi sedikit tips, ini itu sebenarnya sama seperti kita memilih universitas waktu memilih PTN waktu kita mau masuk kuliah dulu. Kita juga harus berstrategi pilihan satu dan pilihan kedua itu baiknya bagaimana. Kita harus riset dulu because the more data you have, the more certainty you have juga gitu. Jadi semakin banyak data, riset, itu semakin banyak istilahnya semakin memperbesar kepastian kita terhadap universitas yang kita pilih. Misalnya dipertimbangkan dulu peminatnya tahun lalu sebanyak apa, lalu rata-rata nilai IELTS yang diterima itu berapa. Nah, informasi tersebut itu tersebar luas di internet. Kalau teman-teman mau cari bisa ditemukan di internet. Nah, lalu announcement pertama itu announcement apakah kalian dinyatakan lulus ke tahap interview atau tidak. Nah, di tengah-tengah announcement dan interview tersebut, kita harus segera melengkapi form curriculum vitae kita atau form resume kita. Jadi nanti kita isi kolomnya satu persatu, bukan kita upload CV kita, tapi isi kolom satu persatu sesuai yang ditentukan oleh laman IISMA itu. Nah, ini resume submission ini waktu tahun saya itu kita baru tahu 1 hari setelah pengumuman dan hanya diberikan waktu 1 hari untuk melengkapi itu. Nah, jadi teman-teman harus siap-siap juga, siap-siap waktu, koneksi, dan juga informasi kalau ada pengumuman-pengumuman mendadak seperti itu. Karena kalau menurut saya ini juga bagian dari seleksi. Jadi istilahnya seberapa kalian siap untuk memberikan informasi, seberapa kalian siap untuk istilahnya abide lah ke application proses IISMA ini. Nah, lalu lanjut ke announcement kedua, langsung ke interview preparation, begitu. Interview preparation, kita jadi di tenggat waktu sekitar 2 minggu, kita akan diberikan jadwal tertentu untuk interview dengan pihak dari IISMA, yang mana nanti juga di tengah jalan akan ada kebutuhan dokumen tambahan lainnya, yang mana nanti akan saya jelaskan. Hingga akhirnya ke final announcement itu. Nah, di final announcement itu kita langsung diberikan pengumuman apakah kita lolos IISMA, dan jika lolos kita lolos ke pilihan host university yang mana gitu. Nah, kebetulan di pengalaman saya terpilih di host university yang pertama, yaitu pilihan pertama yaitu University of Waterloo, dan pilihan kedua saya adalah University of Sapienza di Italia, seperti itu. Nah, lalu, ya, untuk interview placement-nya nanti kita akan mendapatkan tanggalnya dan interviewernya tuh secara randomly gitu. Nah, sesi interview itu hanya dilaksanakan 30 menit seingat saya. Jadi akan short, very short. The time frame will be short. Jadi dari persiapan interview dan juga pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dikeluarkan itu sangat tergantung oleh interviewer masing-masing begitu. Nah, berikutnya, kalau bisa disimpulkan secara garis besar, interview itu pastinya akan menyinggung apa yang kita taruh di esai kita. Jadi itu istilahnya esai kita tuh amunisi kita untuk interview lainnya. Di pengalaman teman-teman saya, ada yang questionnya could be very personal. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah ada di host country ataupun lainnya itu. Tapi pertanyaan interview sekali lagi akan sangat beragam. Nah, berikutnya additional documents itu kita nanti harus memenuhi tes surat bukti bebas narkoba dan juga SKCK seperti itu. Nah, untuk final announcement-nya nanti akan diumumkan tanggalnya pada tanggal berapa, dan pastinya akan diumumkan melalui laman IISMA, melalui akun teman-teman masing-masing seperti itu.
Pengumuman akan dilaksanakan secara serentak di jam tertentu yang ditentukan oleh pihak IISMA. Oke, nah jadi mungkin a little tips untuk application proses IISMA ini, cari info sebanyak-banyaknya karena seperti yang saya share tadi, IISMA itu dia banyak pengalaman saya itu banyak ketentuan-ketentuan yang mendadak dan mungkin terkadang informasinya itu menurut kita kurang rinci. Nah, itu kita pastikan untuk mendapatkan informasi itu serinci dan sedetail mungkin. Nah, itu pentingnya juga untuk cari peer atau barengan pendaftar IISMA karena kita bisa exchange informasi satu sama lain begitu. Nah, setelah melewati application proses yang exhausting itu, kita setelah menerima informasi, kita atas inisiatif masing-masing, biasanya teman-teman sesama host university akan buat grup, dan nanti dari IISMA-nya akan ada kegiatan pre-departure, begitu. Pertama, semua award di IISMA dikumpulkan di satu Zoom, lalu nanti kegiatan pre-departure lainnya itu ada kelas-kelas IISMA yang harus kita hadiri sebagai syarat wajib sebagai seorang awardee. Nah, lalu tentang IISMA program itu sendiri. Nah, kebetulan host university saya mewajibkan untuk mengambil 3 courses. Nah, kalau di host university saya equivalent atau setara dengan mengambil 9 credits, yang mana seperti yang telah dijanjikan di Fakultas Hukum, 9 credits ini akan nanti dikonversi menjadi 20 SKS di FHUGM. Nah, jadi untuk academic life-nya, untuk di Waterloo kita tuh sebenarnya memiliki kebebasan untuk sit in di macam-macam kelas. Tapi itu bukan berarti kita bisa asal pilih kelas ya. Kita tetap harus memilih 3 kelas yang sesuai dengan mata kuliah yang masih harus kita ambil di Fakultas Hukum UGM. Nah, seperti yang saya singgung di sebelumnya tadi, kan saya mahasiswi konsentrasi Departemen Lingkungan. Nah, ada di buklet IISMA waktu tahun saya itu dianjurkan untuk law student tidak mengambil law courses atau law courses juga di host university karena IISMA ini mencanangkan atau memprioritaskan multidisiplin experience. Jadi kita tuh sebenarnya dianjurkan untuk mengambil mata kuliah itu yang kasarannya tuh nyelentang dari konsentrasi yang kita ambil. Namun pertimbangan lainnya kita kan juga ada istilahnya limitation dari fakultas yang mana mata kuliah yang kita ambil seharusnya masih berhubungan dengan courses yang akan kita konversikan. Begitu. Nah, jadi untuk mencari jalan tengahnya, untuk saya sendiri kan saya environmental law. Oke, berarti saya coba cari mata kuliah lingkungan lainnya yang bisa saya konversi walaupun itu bukan di bidang hukum seperti itu. Nah, setelah saya lihat-lihat di University of Waterloo, memang dia well known atas environmental studies-nya, bahkan dia ada fakultas tentang environmental juga. Nah, jadi itu universitas yang saya pilih. Nah, tapi itu pinter-pinternya kita mendiversifikasi courses yang kita pilih. Nah, di sini bisa dilihat Introduction to Global Emerging Cities itu adalah tata ruang lingkungan dan kota. Nah, culture's identity itu adalah tentang bagaimana culture dan lingkungan itu bersinergi satu sama lain. Nah, di sini saya ambil juga rock and roll and US history yang sangat tidak berhubungan dengan konsentrasi saya, tapi saya mau coba manfaatkan untuk mengambil courses yang benar-benar sesuai dengan interest saya, walaupun itu di luar dari konsentrasi saya di bidang lingkungan seperti itu. Nah, karena yang IISMA canangkan itu sebenarnya kita juga diberikan keleluasaan untuk mengambil courses yang benar-benar istilahnya tidak berkesinambungan dengan mata kuliah atau prodi yang kita ambil di home university. Nah, untuk non-academic programs-nya ada volunteering, student clubs, internship, dan research participant programs lainnya. Nah, kebetulan waktu di sana kemarin saya berkesempatan untuk ikut softball club-nya di University of Waterloo. Saya sempat ikut beberapa friendly match di sana dan juga volunteering lainnya seperti itu. Nah, selain itu kampus kita tuh juga akan mengadakan banyak event ya. Jadi mereka tuh berbeda dengan universitas di sini tuh mereka nanti kalau di University of Waterloo
Mereka itu ada istilahnya trip bersama yang open to all students in this campus. Nah, waktu itu saya ke Niagara Falls itu ikut rombongan kampus. Nah, oke, waktu saya udah habis sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin ini aja sih glimpse pengalaman saya waktu kuliah di sana. Dan IISMA nanti juga akan menentukan program-program tertentu, event-event tertentu yang harus kita adakan di host university sebagai salah satu prasyarat. Nah, nanti kita juga akan dibekali dengan mentoring dari teman-teman alumni ISMA. Jadi mungkin itu sih untuk sharing pengalaman saya di ISMA tahun 2022 kemarin yang mungkin nanti bisa dielaborate lebih jauh sama Altaf yang pengalamannya mungkin lebih relevan karena baru tahun lalu uh, ikut uh, ikut IISMA-nya gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang mau sharing ataupun tanya informasi ke saya, feel free untuk menghubungi saya di kontak berikut. Kalau misalnya saya masih bisa memberikan informasi yang relevan. Nah, mungkin terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Yun dan Mbak Ike. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Gadis itu cukup jelas ya, walaupun aku yang singkat, tapi cukup jelas. Nanti mungkin bisa teman-teman juga yang lain mau menanyakan sudah ditawarkan oleh Mbak Gadis juga untuk bisa langsung hubungi Mbak Gadis. Oke, kemudian yang kedua sharing sessionnya ke Mas Altof ya, yang kemarin habis selesai award di ISMA 2023. Sudah siap Mas Altof? Ya, Dan siap Mbak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? sudah. Ya, Oke, langsung saja ya. Mas ya, Altof, kami persilakan. baik. Eh, terima kasih ya Mbak Ike dan juga terima kasih Pak Yun sudah selalu coverage telah mengundang saya di sesi sharing session kali ini. Izin share screen nggih, Mbak. Sebentar. Oke. Apakah ini presentasi saya terlihat? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi kali ini aku akan ini nih kasih sharing session buat kalian atau teman-teman yang mau daftar ISMA di tahun 2024 nanti. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Jadi, nama aku tuh Altaf Pradipta, aku dari FUGM angkatan 20. Konsentrasi sekarang itu di Hukum Dagang Bisnis Law, dan saya adalah salah satu ISMA awardee tahun 2023 di University of Western Australia. Nah, ini ada apa namanya social satu ya. Kalau mau nanya, hit me up in the DM boleh. Also fun fact about aku juga dapat scholarship juga dari Google. Pada saat yang sama aku daftar ISMA, jadi aku jalanin dua ISMA sama Google pas di Australia. Oke, jadi yang kita bakal diskusin hari ini itu adalah apa sih itu ISMA? Tapi tadi udah dielaborasi sama Mbak ini ya, Mbak Gladys sama Pak Yun juga. Jadi aku bakal langsung ke ini aja yang apa sih yang bikin beda dari ISMA tahun 2022 sama tahun 2023 gitu. Nah, terus strategi aku tuh gimana sama journey aku gimana selama aku ISMA di Western Australia. Oke, jadi ini aku udah ini apa namanya? Dari tadi sudah dielaborate ya. Cuma aku bakal apa namanya? Emphasizing di statistik di tahun 2022. Nah, jadi ini ada ya kalian inilah ada nomornya terpampang di layar. Nah, sebenarnya rasio keketatan tuh memang cukup ketat. Untuk 2023 datanya belum keluar. Cuma udah kebayang jadi kalian itu terakhir kali kalau 2023 itu daftar itu ada 12.000 berapa gitu mahasiswa yang daftar, nah yang diterima hanya sekitar 1.000-an gitu. Jadi memang lumayan ketat menurut apa namanya rasio seleksinya memang ketat. Nah terus how to prepare the English test. Nah tadi udah dielaborasi sama ini ya Mbak Gladys, tapi aku bakal ini kasih tau tipsnya dari aku aja. Nah jadi kalau di ISMA itu ada 3 ya yang commonly accepted itu TOEFL IBT, IELTS sama Duolingo. Nah tapi kalian harus tahu nih sebelum kalian itu prepare, kalian tuh mau menuju ke universitas mana karena ada beberapa universitas itu yang IELTS only atau IBT only atau tapi nggak mungkin Duolingo only. Biasanya Duolingo itu biasanya kalau nggak IELTS ya Duolingo, kalau nggak TOEFL ya Duolingo, IELTS atau TOEFL atau IELTS gitu. Jadi nggak mungkin Duolingo doang. Bisa Duolingo itu biasa opsi ketiga gitu. Dan itu
sebenarnya prioritaskan kalian tuh buat prepare di IBT sama IELTS. Kalau bisa jauh-jauh hari. Juga hitung-hitung kalian itu nyuri start juga karena kalau punya sertif IELTS itu akan bantu kalian nggak sekedar di ISMA tapi juga bisa nanti untuk kalian apply buat kerjaan atau apply buat apa namanya magang gitu. Apalagi ya kalau apa namanya apalagi nih sebenarnya nih sarjana sih cuma kalau ada pengalaman temanku tuh vokasi itu dia harus nyari TOEIC. Nah jadi ini bakal ngebantu banget kalian nggak hanya di ISMA prioritaskan IBT sama IELTS persiapkan jauh-jauh hari kalau bisa sesuai dengan apa namanya tadi udah disampaikan presentasi sebelumnya sama teman-teman kenalanku juga itu selalu IELTS, TOEFL, Duolingo, anything lah English test itu kalian persiapkan baik-baik dari awal kok bisa dari sekarang karena ini bakal ngebantu kalian banget. Jadi untuk persiapan IELTS sebenarnya nggak usah susah persiapan IELTS sama TOEFL itu nggak susah. Kalian itu yang penting fokus di enhancing your own English skills. Seperti contoh banyak-banyakin baca-baca artikel bahasa Inggris atau banyakin apa dengerin podcast berbahasa Inggris atau tonton video informatif berbahasa Inggris atau mungkin nonton film juga bisa kan karena di IELTS itu ada beberapa tes listening itu yang kayak dia tuh logat atau accentnya itu beda-beda. Nah itu dengan kalian mungkin sering nonton film barat atau apa itu bakal membantu gitu. Terus ada juga nih kalian tuh persiapan buku IELTS yang tebel tau gak sih buku IELTS yang tebel itu sih aku sih belajar sih otodidak. Jadi uh, resources itu gampang kalau IELTS itu apalagi nanti kalau kalian udah buka akun IELTS ada kayak free test prep dari website IELTS itu bisa di-download. Jadi kalian bisa tes listening sama tes reading juga di situ. Kalau TOEFL itu sama ITS juga ngasih resource free buat kalian belajar. Ya nanti check out aja di website. Terus, nah ini nih required documents. Nah ini nih mungkin tadi belum di-elaborate. Jadi aku bakal go through one by one the required documents di sini. Nah saat registrasi nih, selalu please check your registration portals. Jangan sampai ada ketinggalan. Also keep in touch juga si sosial medianya ISMA karena informasinya itu biasanya sosmed dulu baru portal. Jadi lebih cepat di sosmed. Jadi kalian harus cek terus perputaran informasi itu harus selalu dipantau. Jadi portal cek selalu rajin-rajin login karena tiba-tiba kalian soalnya gini ISMA itu nggak lewat email pengumumannya. Jadi misalnya kalian lulus tahap pertama, tahap kedua itu nggak lewat email, kalau cek portal. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi itu. Cek juga Instagramnya, Twitternya gitu. ISMA Kemendikbud RI aku lupa masukin cuma kalian pasti ada lah cari di sosmed di IG di Twitter. Oke, jadi general dokumen siapa nih? Paspor. Kalau di 2023 aturannya baru, jadi validity was more than 2 years. Jadi terus habis itu identity formnya KTP sama kakak. Nah sekarang minta kakak kalau yang kemarin itu. Jadi nanti kalian kalau udah apa namanya udah selesai semua tahap nih, biasanya kalau tinggal tahap terakhir yang after acceptance itu nanti diminta kakak. Terus habis itu sama akte. Terus letter CV nanti kalau nggak salah tuh aku tuh masukin CV nggak ya? Tapi ada di portal tuh kalian masukin CV tuh input di input ini manual bukan kayak kalian ngasih PDF itu. Tapi kalau nanti terakhir kayaknya diminta tapi yang minta tuh kayaknya mungkin dari ISMA diteruskan ke host university gitu awal lupa tapi ini CV itu kalian pasti harus ada terus motivation letter sama study plan. Motivation letter itu ya as the name says ya motivation letter lah jadi kayak ngasih tahu motivasi kamu apa kenapa kamu tertarik ikut ISMA terus kamu di luar negeri itu visi misi kamu tuh mau jadi student yang apa kamu bakal aktif di mana gitu terus study plan itu nanti bakal kamu suruh jelasin kamu itu nanti mau apa namanya di sana itu dari first month sampai 4 months karena kalau aku di UA itu 4 bulan ya satu semester itu 4 bulan ya 5 bulan lah sama keberangkatan sama balik lah settle gitu total ISMA aku itu sekitar 5 bulanan cuma kalau semester aktif itu 4 bulan jadi nanti itu kalian bakal suruh jelasin first month itu kalian mau ngapain second month mau ngapain third month mau ngapain fourth month mau ngapain nanti suruh apa namanya mengelaborate terus aktif di mana aja terus sumbangsinya buat Indonesia tuh apa kalian tuh nyumbang apa buat Indonesia nanti nah nanti motivasi letter sama study plan ini bakal ditagih di interview terus bakal tanya-tanyain kayak tadi itu pertanyaan bisa personal banget atau bisa memang based on your CV atau motivation letter atau study plan nah kalau yang buat ISMA itu ada ini SKCK drug test report itu tes narkoba tes bebas narkoba terus learning agreement itu yang tadi dibahas sama Pak Yuyun terus SPTJM banyak nih SPTJM ini baik banget nanti ada ini apa screenshot list dokumen nanti aku bakal kasih slide berikutnya terus
recommendation sama nomination letter. Nanti ini kalian nanti bisa urus, bisa minta ke bidang akademik sama nanti ke OIA ya, ke KUI-nya UGM, itu yang di mana itu yang deket Boulevard itu, kalian minta ke KUI. Nah, yang paling susah itu, ini pengalaman yang paling susah itu nyari SKCK. Karena SKCK itu, kalau sekarang harus pakai SKCK. Jadi, SKCK itu syaratnya adalah kamu itu harus bikin di Polri. Nah, jadi kalau bisa SKCK, kalau memang kalian mau daftar ISMA, itu cepet-cepetan nih. Jadi yang harus persiapkan early itu adalah TOEFL, IELTS, sama tes Inggris, dan juga SKCK. Itu kalau harus persiapkan early. Karena kalau udah mepet-mepet, satu bakal ngantri. Apalagi SKCK. Dan kedua prosesnya lama, karena SKCK itu nggak langsung keluar. Jadi kalian prepare dokumen yang memang urgent dan susah itu memang kalian segerakan gitu. Terus oke nih, habis itu acceptance, congratulations, Bismillah, semoga kalian terima semua lah nanti baru mendaftar. Nah, tapi gini, kalau 223 nggak tahu kalau 222 gimana ya, tapi statusnya dipindah. Jadi baru candidates dulu, belum award. Award itu kalau kalian sudah graduate, udah nanti udah selesai masa studinya, kalian balik ke Indonesia, nanti ada wisuda ISMA gitu, ada graduation. Nanti kalian dapat certificate. Nah, kenapa kayak gini? Karena ada kasus di mana udah keterima tapi ada yang mundur atau ada yang di sana malah melanggar gitu, akhirnya dibalikin atau di deport gitu. Nah, terus habis itu kalau setelah acceptance, harus apa yang di apa namanya prepare visa jelas, total acceptance, terus insurance. Nah ini nanti kita bahas ya lebih detail insurance. Terus habis itu letter of guarantee sama learning agreement. Nah nanti letter agreement itu kan tadi dengan home university, nah sekarang dengan host university. Jadi nanti kalian harus keep in touch sama kaprodi sana sama kaprodi di UGM gitu. Oke, terus habis itu, nah ini nih ada ini sedikit screenshot dari dokumen checklist yang aku pakai, yang di require sama ISMA selama aku melakukan studi di luar negeri. Jadi ini bisa dilihat ya. Jadi memang dokumen cukup banyak dan SPTJM itu nih seperti surat pertanggungjawaban mutlak itu. Oh iya nih ada satu SPTJM nih. Kan misalnya kalau kalian buat visa itu nanti atau buat visa atau apa namanya apply for apa insurance kan insurance policy itu kalian nanti kalau misalnya nggak punya kartu atau apa ya kartu debit atau kartu kredit, nah itu yang bisa payment internasional, kalian nanti misalnya diwakilkan nih, nanti ada SPDJM lagi perwakilan gitu, dan tuh jangan sampai hilang dan harus asli di materai. Nah ini dokumen jangan sampai hilang ini nih, kalau kalian ini itu boleh dilihat kalau mungkin di screenshot ya. Nah terus habis itu apa nih yang perlu di prepare, test and interview, administrative selection udah jelasin ya. Terus freshman submission juga udah jelasin. Nah, aku bakal emphasize di TWK, tes wawasan kebangsaan ini baru di 2023. Jadi nanti setelah kalian apa namanya administratif ya kalian input lah di portal masukin dokumen-dokumen kalian, terus seleksi apa milih university. Kalau di 2023 masih boleh milih dua. Eh, tapi nanti itu kalian harus diskusi dengan kaprodi dan diskusi dengan akademik karena kalian milih university itu harus ada ya yang oke lah mungkin Isma bilang kita tuh harus multidisiplinary lah untuk bule yang lintas, tapi kita juga ada requirement harus ada apa namanya kewajiban bahwa kita tuh harus memenuhi mata kuliah di home university kan gitu. Jadi nanti kalian harus diskusi karena nanti bakal dapat recommendation letter itu, nanti ada yang kayak ada di ekstrak itu dibintangin tidak dianjurkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ini gitu. Nah nanti itu yang peluang kalian lebih gede keterima tuh di situ. Jadi nanti dipertimbangkan dengan baik. Nanti ada strategi milihnya gimana. Nanti aku bakal jelasin cara aku milih gitu strategiku. Resume submission ya CV, essay dimasukin. Essay masih sama aturannya dengan tahun lalu, nggak ada yang berubah. Kalau TWK ini tes wawasan kebangsaan nanti kalian tesnya online. Tesnya online itu menggunakan exam browser, kamera hidup, terus nanti kalian itu buka aplikasi exam browser itu kalian kerjakan di situ aja. Tesnya itu kalau misalnya ini apa ya, sedikit gambaran tes itu nggak seperti tes TWK yang kayak CPNS itu nggak, cuma lebih ke ini aja, lebih ke menunjukkan rasa nasionalisme sama patriotisme kalian gitu. Tapi nanti ada sedikit-sedikit PPKN sama sedikit-sedikit apa namanya eh bumbu hukumnya deh gitu. Tapi nggak hukum-hukum kan nggak kayak perdata pidana enggak. Cuma kayak lebih ke ini aja hukum in general aja kayak misalnya ditanyain misalnya kewajibannya presiden apa, terus kalau misalnya nanti
presiden mangkat diganti siapa, terus undang-undangnya apa gitu, lebih kayak ketatanegaraan ya. Jadi maksudnya lebih kayak bumbu-bumbu PKN lah, PKN sama hukum-hukum dikit, tapi nggak sampai ini. TWK sebenarnya aku jujur diuntungkan TWK ini karena aku juga belajar ya di FH. Jadi maksudnya bread and butter aku lah belajar gitu tiap hari kan. Jadi eh, alhamdulillah diuntungkan di TWK ini. Terus TWK juga yang perlu digarisbawahi itu soal-soalnya baik jebakan. Jadi kalian hati-hati nanti kalau misalnya lanjut tahap kewawasan kebangsaan, baca soalnya itu pelan-pelan tapi cepat. Ya nggak bisa pelan-pelan tapi cepat. Tapi gini, maksudnya gini, kalian baca itu sedetil-detilnya, jangan sampai ada yang salah baca, jawabnya cepat. Jadi karena soal baik jebakan, nanti ada soal ditanyain. Si A itu orangnya adalah seorang yang cinta Indonesia, tapi dia itu mengekspresikan cinta Indonesia itu dengan cara menjelajah negara lain. Nah, ini namanya ini namanya apa gitu? Chauvinisme kah, demokrasi kah, apakah gitu. Nah, nanti kalian harus jawab tuh, jangan sampai kalian salah baca. Terus nanti akhirnya kalian salah milih. Padahal tuh jawabannya mungkin kalian udah belajar di SMA. Tapi karena kalian panik nih, karena kan waktu sebentar TWK itu, waktu nggak sampai 1 jam, kayaknya cuma berapa tuh, kayak cuma 35 menit atau berapa gitu. Soalnya tapi juga nggak banyak, cuma cepet dan kalian ngeklik nggak bisa balik lagi. Jadi benar-benar jawab dengan baik. Terus interview masih sama formatnya, cuma waktunya sekarang diperpendek. Itu aku tuh kemarin interview itu nggak ada sampai 30 menit. Jadi 30 menit itu mungkin total ya. Mungkin satu orangnya mungkin kayak cuma 10 apa berapa menit gitu. Tergantung nanti kalau misalnya poin kalian itu bagus, bakal tanya-tanya terus. Aku sih kayak firasatnya kayak, oh tahu bagus apa enggak nih. Itu ini dilihat dari oh kalau bagus, oh ya udah gitu. Jadi lanjut lagi gitu kan, ditanya-tanyain lagi gitu. Oke, terus habis itu ada visa application. Nah ini nih yang bakal detail banget ya. Ini statusnya kalian menjadi udah menjadi kandidat, sudah lulus semua tahap seleksi. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah aplikasi visa. Nah, aku tuh kemarin dapat info dari kawasan, visa itu sebenarnya semua itu apply-nya dari si mahasiswa. Jadi mahasiswa kandidat yang keterima ISMA itu dia itu apply visa sendiri. Nah, sebelum apply visa wajib banget namanya apply buat OSHC. OSHC itu Overseas Student Health Insurance. Jadi itu tuh kalau kalian buat visa pelajar itu kalian harus punya life insurance, health insurance yang udah jadi satu paket sama OSHC itu. Terus habis itu nanti buat enrollment itu kalian diminta student health insurance ya nih. Nanti kalian dapat kayak gini. Atau kelihatan apa enggak ya. Nah, kalian nanti dapat kartu kayak gini. Nah, ini dapat insurance, terus nanti itu tuh wajib. Nah, ISMA itu nanti pas kalian aplikasi visa sendiri itu bakal di reimburse uang. Jadi kalian bayar sendiri dulu. Nah, kayak tadi itulah kalau misalnya kalian nggak punya kartu yang bisa bayar ke luar negeri, nanti kalian bisa diminta diwakilin. Nanti minta SPTJM, nanti harus di issue terus nanti di masukin portal. Kalian sama invoice pembayarannya gitu. Terus ada di beberapa wilayah di kawasan itu OSHC sama visa itu benar-benar seluruhnya diurus sama representasi ISMA. Ada itu. Jadi nanti kalian cukup ngasih paspor, ngasih data diri aja. Nanti sisanya kalian pokoknya udah terima jadi gitu. Ada nanti di beberapa kawasan ya, dalam tanda kutip, maaf, enggak semuanya. Cuma di beberapa kawasan. Kalau aku semuanya ngurus sendiri kecuali OSHC. Nah, terus habis itu visa application proses itu beda-beda. Jadi kalian harus juga update nih. Setelah kalian keterima, kalian langsung cari info cara apply buat visa gimana. Ada beberapa tuh hanya full online. Ada beberapa kalian harus datang ke ininya, ke kedutaannya buat interview. Jadi dicek dulu nih requirement-nya apa. Kalau aku kemarin, alhamdulillah cuma tinggal online aja. Jadi aku bisa ngerjain apply visa itu pas lagi PLKH. Jadi aman lah. Jadi kalian cek terus. Soalnya ada nih orang yang kecolongan di sini, akhirnya dia nggak berangkat. Ada yang kecolongan di sini karena susah apply-nya. Kebetulan terus ketinggalan infonya juga akhirnya kecolongan. Ada kasus kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian jadi requirement itu kalian harus ngurus OSHC sendiri, ISMA itu cuma boleh kalian tuh eligible buat basic plan. Basic plan itu ya maksudnya plan paling rendah lah dari semua tier asuransi polis asuransi yang di offer sama perusahaan asuransi yang kalian tuju gitu. Nah, terus nanti kalian itu bakal diminta invoice sama bukti bayar. Nanti kalian submit terus nanti di reimburse. Sistemnya gitu.
kalau kalian ngurus OSHC sendiri. Nah, ini nih ada nih ya kemarin nih kejadian nih, saya dikasih tahu sama kawasan itu tuh ada yang apa namanya pakai third party travel agent. Misalnya kalian kayak datang ke travel agent, tolong buatin visa dong gitu. Itu kalau LPDP tahu, kan bisa kalian udah invoice kan, itu kalian langsung di cancel. Nah itulah kenapa statusnya kalian masih candidate, bukan awardee, karena kalian itu status ISMA-nya masih bisa di cancel sama pihak ini apa namanya Kemendikbud sama Dirjen Dikti. Jadi hati-hati, kalian jangan macam-macam, ikutin aja semua prosedurnya. Pokoknya koordinator kawasan bilang apa tuh diikutin. Karena nanti kan kalian bakal dimasukin grup, terus nanti bakal dikasih ini tuh checklist keberangkatan nanti. Nanti akan dipantau terus karena di portalnya harus dipantau. Nah, ada SR, student representative, yang bakal ngepandu kalian, itu nanti hubungan langsung sama ini kawasan. Kalian pokoknya ikutin aja, ikutan kawasan sama SR kalian. Jangan pernah nyeleneh-nyeleneh nakal kayak gini nih. Ini ada yang kasus kemarin nggak berangkat, dia di cancel. Oke, terus strateginya gimana? Ya sama, basically sama, masih 2 univ. Nah, terus kalau ini caraku ya. Nah, ini kalau kalian udah ini ISMA keterima, udah finish, itu kalian dapat sertifikat. Nah, ini kalian baru boleh bilang saya award di ISMA gitu. Nah, jadi apa nih yang perlu keep in mind itu, satu, acceptance ratio. Terus kalian mau kuliah di mana, wilayah apa, negara mana. Terus habis itu coursesnya gimana, kalian mau ngambil mata kuliah apa. Of course, harus selalu keep in mind kalian itu targetnya adalah mau di credit transfer. Kalian mau ditransfer kan. Terus habis itu EPT score-nya kalian mencukupi apa tidak gitu. Terus living cost dan lifestyle, apalagi ini terus buat orang-orang co-funding lebih penting ya, karena yang di apa namanya dibayarkan oleh ISMA itu hanya tuition fee. Jadi untuk living cost itu co-funded by the parents. Jadi ini kalian harus ini. Nah, untuk mau tahu apa nih, apa semua info ini, cek ini nih di info.universitylist. Nanti habis apa nanti selesai presentasi aku bakal drop linknya. Oke, terus nah ini nih. Ini sebagai perbandingan nih. Univ yang aku apply sama univ yang orang-orang pada apply, teman-temanku kemarin pada apply ke Maastricht. Jadi aku kasih perbandingan deh, rasio keketatannya itu berapa sih gitu. Nah, jadi kalau UA itu tuh University of Western Australia, aku bilang UA deh. Jadi itu tuh regular aplikasi ada 6. Eh, Terus yang awardees-nya keterima ada 15. Ya, jadi udah kebayang ya keketatan berapa. Ya sebenarnya nggak ketat-ketat amat, cuma yang masih bilang masih ketat lah gitu. Cuma ya GPA, IP, jujur ISMA itu IP itu penting, tapi nggak sepenting sama experience kalian. Nanti kan kalian di interview itu, makanya kalian itu ISMA itu mencari pribadi yang tadi sudah dibilang sama Pak Yun ya di presentasi tadi itu eh tadi kan sudah di ini ya lampirkan presentasi sama Kak Prodi, itu ada tuh karakteristiknya anak-anak yang LPDP sama ISMA cari itu apa sih gitu, yang jadi dikit cari itu apa sih gitu. Jadi kalian itu harus pentingkan itu. Jadi IP ini oke, IP membantu, cuma tidak, kalau misalnya IP kalian nggak sengeri-ngeri 394 gitu, it's not the end of the world. Coba aja kok, beneran nggak apa-apa. Jangan takut, nggak apa-apa. Terus, yes, karena UWA itu Commonwealth, rata-rata Commonwealth itu Australia dan negara-negara persemakmuran lainnya rata-rata cuma accept IELTS, rata-rata gitu. Kalau in the US, maybe dia masih nerima TOEFL sama IELTS. Tapi mostly in the US or Amerika in general itu biasanya nanti dia TOEFL gitu. Nah, kalau UWA dia wah itu nerimanya IELTS. IELTS memang yang keterima 7 sampai 8. DET dia nggak nerima, yang keterima 15. Jadi di ini dipetakan kalian mau daftar apa, nanti ada university listnya, kalian cek aja di situ. Terus habis itu ini nih ada aplikasi di Maastricht nih, saya banding sama Maastricht nih. Nah, ketat ini, masih ketat banget nih, 39 yang daftar, yang keterima cuma 20. Nah, jadi kayak tadi yang Kak Prodi bilang sama Mbak Grace bilang itu, kalian harus petakan. Semua negara tuh bagus. Yang penting kalian itu mendapatkan international exposure. Sama hasilnya nanti kalian tetap pergi ke luar negeri, kalian dapat culture exposure juga di sana, dapat experience juga di sana. Jadi kalian harus membuka wawasan seluas-luas mungkin. Semua negara itu ada bagus. Jadi kalian harus mendaftar, dan jangan lupa
pentingkan ini nih rasio keketatan sama kalian itu mau ngambil mata kuliah apa. Jangan ngambil mata kuliah keketatannya, wah ini sedikit nih kelihatan dari apa namanya histori beberapa tahun lalu. Tapi mata kuliah nggak ada yang sejalan sama di Evan. Ini kalian problemnya di konversi gitu. Nah, terus habis itu eh sorry. Jadi course to take udah ya living cost. Untuk living cost kebetulan kalau mau ini ya kalian do research sendiri independen, buka Google, tanya orang yang udah pernah kuliah di sana gitu, atau tanya browsing-browsing, tanya apa namanya siapa aja deh yang bisa kalian ini tanyain buat kuliah luar negeri gitu, buat living cost. Oke, habis itu ini nih my experience nih. Nah, Perth, what's going on with Perth? Kotanya pinggir Australia, literal upside down. Nih Australia nih, Perth di bawah banget. Nih, jadi how is it? The food okay. Banyak makanan yang cocok sama lidah kita. It's not entirely Western food. Banyak juga makanan-makanan Indonesia sana. Deket kotanya tuh, Perth itu tuh kecil kotanya. Tapi dia tuh span across the entire almost the ini state ini Perth ini strip sini. Di atas itu Exmouth, di bawah itu Albany. Aku udah pernah dua-duanya. Jadi kalian itu food food kalian bakal gampang adaptasi. The weather or climate uh, ini. Jadi kebalik. Jadi ketika November tuh panas-panasnya. Kalau Juli itu ketika lagi dingin-dinginnya, di sana dry winter. Jadi winter tapi tidak ada salju. Tapi suhunya bisa plummet sampai under 9 degrees itu bisa. Dia bisa di bawah 9 degrees. Tapi nggak sampai nol. Kecuali kalian kalau di Australia, kalau kalian dapet di Queensland, itu mungkin bisa salju atau gimana ya. Terus the culture is okay, nggak ada kesusahan sih, masih mirip-mirip sama kita gitu. Cuma sana tuh orang lebih disiplin, jadi jangan ngaret di sana. Soalnya kalau ngaret sana orang sana juga jadinya ilfil sama kita. Sana orang disiplin, culture-nya bagus, orangnya respect, nggak ada racism, nggak ada apa namanya diskriminasi terhadap certain ras ya di sana. Sana orangnya open banget, orangnya nice. People tadi udah jelasin juga sama culture, people nice, dan sana itu juga karena Perth itu rata-rata tuh banyak orang yang pendatang juga dari India, dari Bangladesh, juga dari China juga banyak. Jadi people macam-macam, beraneka suku bangsa, latar belakang. Jadi kalian bakal dapat experience yang banyak lah selama di Perth. Terus what to see banyak dari ujung atas sampai bawah, kalian explore semua, buka Google, do your research, atau enggak buka tourism.australia.gov.au apa-apa gitu, ada di tourism site official Australia. Transportation modes ini yang agak mixed bag karena di sana itu busnya it's working, tapi networknya nggak luas. Jadi ada beberapa tempat itu yang nggak di cover sama bus karena kan daerahnya tuh luas gitu. Sana kalau anggap kita kayak bus akap gitu, itu nggak ada. Jadwalnya itu nggak sering-sering. Train nggak ada, jujur sih. Ada sih Transwa, Mas WA itu, tapi nggak sering-sering. Transportation modes, aku selama di sana aku mix. Jadi aku itu bawa mobil sendiri sama aku pakai bus. Jadi nanti karena kotanya kan ini ya luas terpencar gitu. Kalau ke Unif kadang bawa mobil, kadang pakai bus. Jadi em, bisa sih apa namanya kalian bawa mobil sendiri itu bisa. Yang penting kalian nanti ngurus internasional aja. Cuma it's not recommended, apalagi kalian nyetir negara orang kan. Living cost Perth itu masuk yang paling murah juga. Perth murah, tapi lebih ada yang murah yaitu Tasmania. Kayaknya Perth itu antara Adelaide sama Perth mirip-mirip. Living cost masih masuk akal. Nanti kalian dapat allowance dari pihak ISMA itu adalah 2.200 dolar Australia. Crime rate safety crime rate safety bagus. Crime rate low kecuali di daerah Northbridge-nya Perth itu agak crime rate-nya agak banyak karena sana tuh kayak strip klub malam gitu. Jadi kayak along the strip of the road itu rata-rata klub kanan kiri. Jadi ya crime rate lebih banyak di daerah-daerah di sekitar Northbridge itu. Jadi kalian hati-hati. Cuma overall safety in the city good. People nice. Polisinya nggak racist. Jadi kalian kalau apa-apa sih dibantu sana. How's the university? UW, orang gaulnya bilang UW, University of Western Australia, UW gitu. Apa nih yang mau dibahas? Course-nya dulu, course-nya gimana? Course-nya banyak, jujur banyak. Cek di apa namanya, yang ISMA
ISMA Kemendikbud itu / university list itu banyak. Cek di situ. The lecture process mirip-mirip sama kayak yang tadi Mbak Kadis ceritain itu yang di University of Waterloo ya, itu mirip. Jadi kalian fleksibel, kalian boleh ambil kelas apa aja selama kalian itu maksudnya bukan kelas apa aja, jadwalnya kapan aja bebas. Kalian mau masuk online, mau masuk offline nggak apa-apa serah. Tapi nanti kan ada workshop, workshop itu wajib hadir dan sesuai jadwal. Kalian nggak boleh asal milih jadwal kalau workshop. Tapi kalau lecture kalian mau masuk jam kapan aja sama ada kelasnya. Nanti kan lihat di learning management system masuk aja gitu. Mau online juga nggak apa-apa. Cuma workshop itu kalian harus sesuai dengan jam kelas kalian yang udah dimasukin di KRS nanti dipilihan apa learning agreement itu. Jadi harus sesuai jadwal. Lecture proses fleksibel. Dosennya tuh engaging banget, malah encouraging kita buat banyak nanya. Kalau kata dosenku selalu bilang, there's no such thing as a stupid question, you just ask away. Itu kata dosenku kayak gitu. Jadi dosen respectful banget, asik buat diajak diskusi. After hours juga beliau masih respon gitu lewat email. Dosen senang kok kalian email. Jadi kayak aktif dan engaging. Exam jujur aku nggak begitu ngerasain exam karena most of the courses yang aku ambil itu tugas akhirnya adalah essay paper sejumlah 3.200 word. Nah, itu dihitungnya final exam. Nah, ada nih satu aku yang pakai exam itu ini. Crime and Society. Loss 1110. Ini dia exam ujian tertulis biasa kayak yang you expect in the UGM tiap hari itu formatnya sama. Jadi duduk, dikasih waktu, kerjain soalnya, udah done gitu. Student activities banyak. Jadi di UA itu ada namanya student guild. Jadi student guild itu kayak istilahnya kayak perkumpulan mahasiswa lah gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa join-join di situ. Ada banyak ekstrakurikuler, ada banyak. Ada music, ada arts, ada sports, ada volunteering. Aku sih ikut volunteer ya. Volunteer aku sama ikut ini Muslim Student Association. Terus transportation to get there ya. Tadi udah jelasin sama aja. It's either by bus. Also about ride hailing services kayak Uber atau Didi gitu agak mahal. Jadi kayak think twice. Kalian kumpul-kumpul tuh uang, kalian masih bisa rental mobil. The facilities oke. Okay. Apa namanya? Banyak tempatnya, tempat nongkrong nugas banyak, library-nya nyaman. Oh ya, kalian library buka 24 jam by the way. Jadi kalau mau nugas begadang situ juga bisa. Tempat kantin juga enak, nyaman. Terus ada juga health center sama ada minimart juga situ. Jadi kalian hidup di kampus itu oke lah. Courses academic communication, global politics, current society, indigenous heritage ini lebih kayak adatnya sana, adat aboriginal. Nah, kalau di Australia kalian harus manggil orang itu, kalau kita kan ada assalamualaikum, salam swastiastu, namo buddhaya. Nah, kalau sana ada namanya obligatory acknowledgement of the country. Jadi kalian harus ngomong kalian itu acknowledge Torres Strait Islander people and Aboriginal people. We have acknowledged that the owner of this land is the Aboriginal people and Torres Strait Islander people. Kalian harus ngomong gitu di awal speech atau kalian awal presentasi. Kalau enggak, ya itu formalitas lah. Apakah bisa di... Oke, baik. Kalau gitu aku langsung ke ini ya. Batik Heroes Challenge sudah seperti biasa. Nggak ada yang berubah formatnya. Terus leisure time juga banyak lah di Australia. Just ini aja, look around. Kalian pasti baik yang dilihat. Terus college life udah jelasin juga di sekalian di UA tadi. Nah ini daftar tugasnya udah dikasih tahu di awal. Jadi kalian nggak bakal ada tugas dadakan udah dikasih tahu di awal. Nah mungkin gitu aja sih. Tadi udah di-elaborate semua ya. Leisure time, Batik Heroes Challenge juga sudah. College life juga sudah. Oke. Kalau gitu mungkin ada pertanyaan? Q&A session. Oke, baik, terima kasih Prof atas penjelasannya, sharing sesinya yang cukup lengkap ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Oh, ada nih Pak Yun. Ya, silakan Amanda. Mbak Amanda, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Langsung aja. Oke, makasih Mbak.
Oke, sebelumnya aku izin perkenalan dulu. Aku Amanda dari angkatan 2021. Di sini sinyalnya agak jelek, jadi aku izin off cam. Aku sebenarnya mau klarifikasi aja sih untuk converting SKS itu kan kemarin saya dapat informasinya kalau misalnya emang courses yang di host universities itu tuh yang berhubungan dengan mata kuliah konsentrasi dan nggak cuma di bidang hukum itu nggak apa-apa. Nah, berarti kalau misalnya ada mata kuliah kayak criminal policy terus mau ambil tentang history dari pembuatan policy itu sendiri, terus kayak misalnya ngambil yang kita mau convertnya yang mau kita convert itu criminal law on women and children terus kita ambil ya host university saja tentang gender itu berarti masih bisa di convert ya Mbak atau Pak. Makasih. Oke, ya intinya kalau apa, makasih Amanda ya. Jadi intinya kalau apa kebijakan dasarnya konversi itu kita terapkan untuk mata kuliah pilihan dan konsentrasi. Jadi gampangannya misalkan memang apa ada konsentrasi di pidana gitu ya. Terus kalian ngambil ada beberapa konsentrasi pidana, kalian mengambil tadi apa satunya tentang substansinya, terus kemudian satunya pengen ke historinya gitu ya, nggak ada masalah. Apa yang tidak boleh kebijakannya itu adalah kalian belum ngambil criminal law misalkan gitu ya. Terus kemudian atau criminal law itu misalkan nilainya jelek lah yang di sini. Terus pengen di converse dari ISMA itu yang nggak boleh karena criminal law itu kan mata kuliah wajib. Tapi kalau sepanjang itu mata kuliah apa pilihan mata kuliah konsentrasi maka tidak ada masalah. Terus yang nah sama untuk yang teman-teman IUP kalau memang terutama yang kalian misalkan ada kayak tadi Alto mau cerita gitu ya misalkan ternyata karena ada beberapa gitu ya ikut ISMA terus ternyata juga aktif ada PPI gitu ya misalkan itu ikut aktif PPI atau di sana apa ada katakanlah ada dari satu semester itu ada momen ketika kalian selama 1 bulan gitu ya dalam hitungan 1 bulan atau katakanlah lebih dari 140 jam gitu ya kalian itu beraktivitas di suatu organisasi di sana entah itu PPI entah itu yang lain atau kemudian bisa jadi ikut ada beberapa misalkan kayak ikut student association gitu ya misalnya gitu ya meskipun memang kalau dalam ISMA biasanya lebih lebih itu yang teman-teman double degree gitu ya itu untuk teman-teman yang IUP maka kebijakan per tahun kemarin itu bisa untuk menggantikan internship 2. Jadi kalau internship 2 itu sifatnya internship pilihan. Jadi internship yang pertama itu wajib, teman-teman harus, tapi kemudian misalkan tadi ada kegiatan yang penting kami nanti ada proof-nya ya, ada bukti-buktinya. Itu bisa. Nah, jadi yang tambahannya kalau untuk teman-teman IUP itu tadi tambah intensif 2. Kalau untuk teman-teman reguler, mata kuliah wajib yang dimungkinkan itu hanya yang tadi saya singgung ada 3, hukum dan HAM, hukum dan masyarakat, dan hukum dan teknologi. Jadi misalkan karena kemarin ada dan kita sudah approve gitu ya, ambil di sana memang kita di pilihan untuk ISMA terkadang itu susah kayak Altaf tadi kan ada Climate Society gitu ya istilahnya kan tidak letterless terkait dengan law gitu ya tetapi kemudian memang menyerempet dengan pidana itu ada masalah apa itu mah jelas-jelas sangat-sangat boleh tapi kemudian misalkan eh, ada mahasiswa ngambil di pensi kalau nggak salah ya Pennsylvania itu eh, di sana mata kuliahnya itu eh, teknologi and eh, society in globalized world seperti itu globalized world pada posisi itu kan istilahnya itu sangat umum gitu ya sosial sangat umum tetapi apa kebetulan memang mahasiswa reguler terus pada posisi itu menurut kami di prodi karena dia bicara globalized world kemudian teknologi gitu ya maka kemudian oh ini cukup visible untuk kita rekognisi hukum dan teknologi. Nah, gampangnya kalau apa memang posisinya misalkan Pak Sabi kan saya kemarin karena saya semester 7 gitu ya sekarang semester 8 hukum dan teknologi kan sudah dapat kemarin kan gitu misalnya gitu ya.
ya memang itu posisinya terkait dengan kebijakan akademik kita tidak memungkinkan untuk SKS terbuka, misalnya kan gitu. Ya teman-teman tetap tetap memenuhi persyaratan ya 151 karena ada konversi apa, ada penambahan SKS untuk KKM itu ya. Tapi tidak memungkinkan teman-teman misalkan saya kan ikut ISMA saya bisa sampai 160 enggak. Jadi nanti tapi teman-teman punya hak untuk memilih bangannya misalkan karena nilai dari sini nilai dari ISMA tetap tetap ada apa ada istilahnya apa penyesuaian dan sekaligus apresiasi ya karena kan sistem kreditnya kan berbeda gitu ya. Nah kemudian misalkan nilai nilai konversinya itu lebih baik. Nah, teman-teman kan bisa memilih untuk menggunakan nilai tersebut. Tapi yang paling utama memang konsentrasi tadi, konsentrasi pilihan itu apalagi banyak yang teman-teman ngambil ISMA ternyata belum, ambil konsentrasi belum, ambil yang mata kuliah pilihan ini belum. Jadi gampangnya ketika teman-teman datang ke sini mata kuliah yang belum tadi sebenarnya sudah terakomodir melalui konversi yang dilakukan oleh Prodi seperti itu. Cek dulu Mbak Ida. Itu Mbak Amin ya. Bagi kelompok Oke, baik. Terima kasih Pak, udah jelas. kan jadi ada lagi Pak yang mau bertanya Mbak Tiara. Oke, terima kasih izin tanya. Mungkin untuk Pak akademik, untuk transkrip, saya mohon maaf sebelumnya saya Tiara dari FH Angkatan 21. Izin tanya terkait transkrip nilai dalam berbahasa Inggris dan kemudian University Recommendation Letter itu proses pengajuannya bagaimana ya? Terima kasih. Kalau recommendation semua pokoknya nanti di apa melalui akses pendaftaran ya jadi ada linknya di website di bagian Prodi atau teman-teman juga bisa datang ke loket kemahasiswaan di sini untuk tanya. Jadi kalau kemudian yang apa rekomendasi itu nanti kita biasanya bikin bareng-bareng dan apa waktunya emang kami masih menyesuaikan gitu ya menyesuaikan hasilnya tidak perlu khawatir masalah waktu itu tapi biasanya emang kita bikin bareng-bareng terutama untuk rekomendasi itu tadi yang selama ini kita lakukan kita beri pilihan opsi selain teman-teman mau misalkan kayak tadi apa gadis gitu ya gadis cerita mengenai pilihan pertama Waterloo terus pilihan kedua Sapienza gitu ya karena memang buat secara kita melihat secara kelengkapan kok bisa untuk Waterloo terus kemudian waktu yang Kanada juga nggak ada ternyata yang bersaing Sapienza juga ada maka memang kita rekomendasikan untuk itu tapi memang sepenuhnya itu nanti masalah seleksi ada di dikti gitu ya tapi rekomendasi nanti kita berikan nah bagaimana kalau dengan transkrip tadi untuk konversi ya nanti memang apa prosesnya itu teman-teman juga melampirkan hal tersebut melaporkan ke Prodi nanti Prodi sebelum apa sebelum apa semester yang berjalan semester akan datang gitu ya setelah kalian selesai melakukan ISMA nanti Prodi akan melakukan semacam apa proses penilaiannya nanti kalian yang awardee itu kami undang untuk presentasi terus nilainya masuknya kemana? Masuk yang semester kemarin, yang teman-teman melakukan ISMA. Jadi gampangannya teman-teman sudah mendapatkan poin tersebut, nilai tersebut untuk apa sampai 20 SKS untuk rekognisi yang dihitungkan misalkan katakanlah pelaksanaan ISMA-nya di semester 7 gitu ya, berarti teman-teman mendapatkan itu di semester 7. Berarti katakanlah, berarti kalau saya jadi teman-teman harus bisa memetakan sendiri ya. Tadi seperti out of cerita gitu kan. Teman-teman sudah punya pemetaan. Oh, saya mau ngambil ini, saya mau pengen. Karena agreement-nya juga seperti ini. Terus kalian juga sudah punya gambaran bahwa oh berarti kalau seperti ini saya di semester 7 ini dari pelaksanaan ISMA saya harus mengejar nilainya sekian. Terus rekognisinya bahwa asumsinya teman-teman sudah semua nih di semester 1 sampai 6 gitu ya. Di semester 7 itu saya sebenarnya tinggal ngambil konsentrasi ini Pak sama kemudian LK pilihan gitu ya misalkan kalau yang reguler gitu ya LK pilihan kalau yang internship tadi misalkan internship 2 misalnya seperti itu maka ketika teman-teman selesai sebenarnya yang kemarin sudah diajukan melalui learning agreement itu nanti akan direkognisi oleh Prodi dari nilai yang kalian dapatkan di ISMA
Kalau ternyata misalkan ISMA, ada yang ISMA tetapi juga tidak lulus satu mata kuliah tersebut. Ya kayak tadi si atau sampaikan gitu ya. Teman-teman juga harus perhatikan betul-betul kalian dapat di sana beasiswa, ya kalian pahami betul-betul, maksudnya punya kewajiban mulai atur KRS juga di sana, atur jadwalnya, ikut kuliah dan seterusnya. Jangan jangan cuma oh di sana saya bisa main-main, enggak, itu sebagai side effect gitu ya. Side effectnya Anda bisa ikut main, tapi fokus utama juga kalian di sana adalah kuliah, tapi kemudian dikonversi ke sini. Jadi ada misalkan kemarin ternyata mata kuliahnya dia nggak lulus, ya sudah, berarti kan istilahnya kita nggak bisa memberikan approval atas rekognisi tersebut, mata kuliah tersebut. Memang dia ikut ISMA dapat, tapi untuk satu mata kuliah tersebut enggak, ya sudah, kita selesai. Berarti Anda minta itu untuk rekognisi, kita nggak bisa dong, kan Anda lama lulus. Tapi mata kuliah yang lain lulus, oh ya bagus. Ada juga yang lulus yang misalkan dapat nilainya bagus gitu. Ada yang lulus yang nilainya hanya sekedar passing, pas seperti itu. Ya maka gampangannya konversi pun kami akan sesuaikan seperti itu. Karena apresiasi dari prodi kan juga melihat dari capaian yang didapatkan oleh mahasiswa. Meskipun kami istilahnya ya enggak lah kalau misalkan ISMA kemudian katakanlah teman-teman lulus gitu ya, terus kemudian kita istilahnya udahlah tak kasih lulus itu kan di sini B- saja lulus misalnya gitu ya, kita enggak. Ya, gampangnya kita enggak bakal lah kemudian dengan passing itu, karena kami paham bahwa untuk bisa lulus itu kan teman-teman juga ada struggle tersendiri, ada perjuangan tersendiri, sehingga ya gampangnya lulus itu tetap kita kita hargai bahwa gampangnya nilainya oh jelas ini minimal B misalkan gitu ya. Meskipun mungkin standar di sana standar lulus itu sebenarnya C misalnya gitu, sebenarnya C untuk hanya sekedar passing seperti itu. Kita akan apresiasi tersebut. Tapi yang penting teman-teman juga komitmen. Jadi kebanyakan nanti kan dari transkripnya kelihatan tuh dia beneran ngambil nilai berapa jualan kuliah, termasuk ketika teman-teman tadi seperti yang Altoh maupun Gadis itu kan berarti poin-poin itu tercatat, teman-teman bisa merefleksikan yang nggak disampaikan itu sudah kita dapatkan ketika Gadis pulang, kemudian kita minta untuk presentasi juga apa yang kalian dapat di sana seperti itu. Jadi sebagai poin-poin penilaian dari kami seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih ada dari Mbak Tina. Mungkin ini artinya terakhir ya, kalau memang Terakhir ya, tiga terakhir ya ini untuk Mbak Tina. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar tidak ya? Dengar? Dengar Oke, cukup mungkin jelas. Ya. saya Atina dari angkatan 2021 mau bertanya Pak Yuyun, kalau misalnya matkul yang saya ingin konversi itu merupakan matkul dari departemen lain yang bukan departemen saya itu apakah diperbolehkan, Pak? Oke. Kalau intinya sebenarnya ada beberapa, kalau terutama kalau ISMA ya, kalau ISMA itu kalau memang ada mata kuliah yang betul-betul relevan dengan konsentrasi di satu departemen, konsentrasi kalian gitu ya, maka pada posisi itu sebenarnya kalau memang itu menjadi signifikan dengan konsentrasi wajib pun kami nggak akan mempermasalahkan. Nah, ketika konsentrasi wajib itu sudah terpenuhi, maka kemudian konsentrasi dengan departemen lain kan boleh, karena memang kalian punya hak untuk mengambil mata kuliah dari lintas departemen. Ini nggak ada masalah. Jadi gampangannya, Pak, saya konsultasi pidana, tapi yang saya ambil di ISMA ini sebenarnya terkait dengan governance gitu ya. Kemudian saya pengen direkognisinya ke konsentrasi yang di HAN, karena ada di sana hukum perbandingan, misalkan gitu. Komparatif administratif law misalnya gitu, nggak ada masalah. Itu nggak oke saja. Nah, justru yang menjadi utama itu nanti karena konsentrasi wajib itu kan menjadi salah satu syarat untuk penulisan hukum. Jadi gampangannya kalau kalian rekognisi untuk mata kuliah konsentrasi tadi, maka jelas misalkan mata kuliah yang konsentrasi wajib itu belum diambil atau belum memiliki sepadanan ya pada mata kuliah yang diambil dari ISMA, ya berarti kalian di semester selanjutnya harus mengambil itu, misalkan katakanlah semester 7 gitu ya. Kalian sudah ISMA berarti PLK pilihan, terus kan kalau semester 7 PLK pidana perdata kan sebenarnya sudah terus paling pol kalian mungkin belum KKN kan gitu. Maka kalian harus punya planning, misalkan
Nanti saya semester 8 Pak ambil konsentrasi, dua konsentrasi utama di departemen, terus penulisan hukum, terus KKN misalkan gitu. Saya planningnya nanti KKN-nya di antar semester yang semester 8 misalkan gitu ya. Itu sangat bisa, secara timeline itu sangat mungkin. Nanti memang mungkin teman-teman kejarnya jangan kejar wisuda wisuda Agustus terlalu mepet, tapi teman-teman misalkan saya kejar wisuda yang November Pak, seperti itu. Tapi kan kalian udah dalam waktu 4 tahun itu selesai, namanya kalian ngejar. Saya yang penting yang Agustus itu bisa yudisium, bisa selesai semua meskipun nggak bisa wisuda Agustus, tapi Agustus itu yudisium. Jadi gampangnya teman-teman perhitungnya waktunya 4 tahun penuh gitu, 4 tahun nggak lebih. Itu sangat bisa. Jadi secara hitung-hitungan, secara planning semester itu dengan pelaksanaan ISMA, dengan pelaksanaan MBKM sebenarnya tidak mengganggu. Yang penting teman-teman juga cermat. Intinya ketika sistem kredit semester, teman-teman itu punya kewajiban utama untuk memantau mandiri. Jadi gampangnya ketika di kuliah kan teman-teman tidak seperti waktu SMA kan gitu. SMA gampangnya pokoknya saya ngikut aja mapelnya apa nih yang saya dapatkan gitu. Penjadwalannya seperti apa. Teman-teman harus tahu betul, oh ini saya yang kurang ini, mata kuliah ini belum, saya planningnya ini nih. Atau misalnya sekarang masih semester 5 gitu ya, terus wah saya ismanya tahun depan aja deh Pak, saya sekarang tak persiapin untuk bahasa Inggris macam-macam, termasuk saya harus mempersiapkan nih paling tidak saya betul-betul semester 6 berarti selesai semua nih. Nah, jadi silakan. Atau kemudian lagi ternyata saya sudah kok Pak, saya sudah tinggal ini saya mau daftar ini besok, cuman saya tanya tadi konsentrasi untuk penulisan hukum saya gimana, terus kapan seperti saya kan saya belum gimana, itu tadi masih bisa dilakukan, ditempuh di semester 8 dan antar semester di semester 8. Kira-kira seperti itu gambarannya. Pak, maaf kalau ada follow up question sedikit, Pak. Kalau misalnya untuk mata kuliah dari departemen lain tersebut, apakah yang hanya bisa dikonversi itu yang ada tulisan pilihan atau lintas atau MBKM-nya aja, atau yang hanya tulisan yang wajib juga boleh dipilih, Pak? Sebenarnya secara prinsipil semua mata kuliah konsentrasi boleh, ya. Cuma nanti kadang kan kita ada misalkan teman-teman masuk konsentrasi bisnis gitu ya, maka kemudian tadi yang saya katakan kan yang wajib bisnis yang harus dipenuhi jelas itu. Terus kalau yang lintas departemen sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya itu. Jadi ada sebenarnya kebijakan lintas departemen, teman-teman boleh ngambil juga yang lintas departemen yang sifatnya wajib gitu ya. Maksudnya dari departemen lain wajib sebagai lintas departemen. Tapi ketika tadi mata kuliah konsentrasi wajib, kalau ternyata ada padanan yang dimungkinkan dan teman-teman yakin bahwa ini saya ngambil mata kuliah ini Pak, ini misalkan tadi karena ISMA itu kan tantangannya mata kuliahnya itu biasanya lebih generik ya, lebih ruler seperti itu, maka sangat sulit untuk mencari mata kuliah yang betul-betul spesifik. Tapi misalkan katakanlah ya, tadi Altaf yang cerita misalkan crime and social justice misalkan gitu. Ternyata di mata kuliah wajib di pidana itu di departemen pidana katakanlah criminal justice misalkan gitu, sistem kebijakan pidana misalkan gitu ya. Maka sebenarnya crime and social justice itu dalam kalian juga bisa berpikir bahwa oh iya ini memang ini agak linear kok, ini bisa termasuk reasoningnya saya bisa besok termasuk saya punya reasoning untuk itu. Dari prodi pun akan berpikir iya itu nggak ada masalah. Nah kembali begitu. Maka itu akan dapat dipergunakan untuk rekognisi yang wajib konsentrasi tempat mengambil tempat. Tapi kalau yang lintas departemen space semuanya boleh, nggak ada masalah. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti saya pikir itu ya Mbak. Mbak itu bisa deket bapak gua dong. Ya, ini berarti terakhir ya untuk pertanyaan terakhir mungkin bagi teman-teman yang nanti akan bertanya nanti bisa di FIG aja, di FIG Prodi atau juga bisa dengan Mas Alto atau gratis ya. Nanti karena sudah menawarkan ini barangkali ada yang
sharing lebih detail bagaimana pengalamannya itu. Ya, sebelum saya tutup, terima kasih atas kehadiran Pak Kaprodi pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Alto dan Mbak Gadis yang sudah berbagi pengalaman terkait ISMA-nya. Semoga nanti hal ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin apply di ISMA di 2024. Itu terima kasih semuanya bagi teman. Apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada pagi ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.